Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Saat Wang Lin sedang duduk di singgasana di platform batu, Zhou Jin dan Ling Dong masih tergeletak di hadapannya. Mereka sadar bahwa tekanan di dalam diri Wang Lin telah mencapai tingkat yang mengerikan. Tekanan ini membuat mereka merasa teror dan shock, sehingga tidak berani mengangkat kepala. Mereka juga tidak bisa melihat darah merah mengalir dari mata kiri Wang Lin. Warisan telah dimulai saat Wang Lin duduk di kursi. Waktu perlahan berlalu saat Wang Lin duduk di singgasana tanpa bergerak. Gambaran di kepalanya terus diputar dan pemandangan berbeda sebelumnya. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, para penggarap di sekitarnya menjadi diam. Hanya api di atas kepala mereka yang terus menyala, mengacaukan area itu dengan ilusi. Pada hari ini, seseorang yang mengenakan jubah Taoisme 7 warna muncul entah dari mana di istana yang sunyi ini. Dia berdiri di depan pria parubaya yang telah membuka payung dan merenung dalam waktu yang lama. Saya telah mengasuh 3 anak dalam hidup saya. Kaulah yang paling banyak. Kultivator 7 warna itu menghela napas dan berjalan melewati pria parubaya itu. Dia berdiri di hadapan Li Guang, yang tampak seperti masih memegang busur. Aku akan menepati janjiku padamu. Setelah Dao Cakrawala tumbuh, aku akan mengirimkan busur ini kembali ke sektemu. Kultivator 7 warna mengambil busur mengejutkan dari Li Guang. Namun, pada saat ini, ekspresi berubah dan dia melangkah maju tanpa berpikir. Dia sangat cepat dan bergerak pada batas ini. Dao kuno, tanpa surgawi. Saat Wang Lin menyaksikan ini, kata-kata ini tiba-tiba muncul di ingatan. Pada saat ini, perubahan yang tak terlukiskan terjadi di dalam diri Wang Lin. Hanya kalimat ini, 4 kata sederhana ini menyebabkan ekspresi menyerukan 7 warna berubah sekali lagi. Kamu belum mati. Cahaya 7 warna sekitarnya dan dia batuk darah sambil mundur. Dengan satu langkah, dia menghilang tanpa jejak. Gambaran dalam pikiran Wang Lin menghilang. Tubuhnya bergetar dan kebingungan di dalam matanya menghilang saat dia perlahan-lahan menjadi sadar. Saat dia sadar, kekuatan pinjaman di dalam dirinya melonjak dan sepertinya ingin segera kembali naik tahta. Saat ini, kekuatan yang kuat datang dari tahta seolah ingin mengusir Wang Lin. Seolah-olah tahta itu memiliki kemauannya sendiri sehingga tak seorang pun kecuali orang dari masa lalu itu yang bisa duduk di atasnya. Wang Lin telah duduk sebelum keinginannya terbangun. Namun, ketika iblis kuno dan aura iblis kuno memasuki tubuh Wang Lin untuk menciptakan pemandangan itu, dan kemudian ketika pemandangan itu runtuh, ia terbangun. Setelah keinginan ini terbangun, kekuatan penolakan ini tiba-tiba muncul. Tidak hanya akan mengusir Wang Lin, ia juga ingin mengambil kembali aura yang telah diserap Wang Lin. Ini tidak akan membiarkan Wang Lin memiliki aura ini. Ekspresi Wang Lin menjadi suram. Dia tidak punya waktu untuk berpikir, tapi tanpa sadar dia ingin menyimpan aura ini di dalam tubuhnya. Hal ini menciptakan konflik antara dia dan tahta. Wang Lin meraung dan pembuluh darah di wajahnya membengkak saat menahan kekuatan penolakan ini. Dia tidak bisa membiarkan dirinya diusir. Dia merasa saat dia meninggalkan tahta, aura di dalam dirinya akan runtuh. Jika dia ingin mempertahankannya, dia harus tetap menduduki tahta. Waktu berlalu perlahan, 1 tarikan napas, 2 tarikan napas, 3 tarikan napas. Hanya dalam 3 tarikan napas, Wang Lin merasakan tubuhnya mencapai batasnya. Energi asal diaktifkan dengan gila-gilaan untuk menghilangkan kekuatan sambil dengan panik menyerap aura itu. Karena dia telah terbangun, jumlah bintang dewa kuno di antara kelopak mata menjadi 6 lagi. Namun, saat dia menyerap auranya, bintang ke-7 muncul secara samar-samar. Kekuatan iblis kuno berkumpul di mata enkripsi dan menunjukkan tanda-tanda terbentuknya bintang iblis. Nafas keempat. Setelah Wang Lin menahan 4 napas, pikirannya bergemuruh dan 9 peta di ingatannya runtuh. Di bawah peta keruntuhan, dia melihat area tak terbatas yang dibentuk oleh 6 sub-peta. Ada dunia lain di bawah 6 peta ini. Dunia ini dibentuk oleh 3 peta. Makam kuno ini tidak hanya berisi 1 lapisan, tapi 3 lantai. Setiap orang yang memasuki makam itu hanya berada di lantai 1.
Pintu masuk ke lantai 2 adalah cahaya berbentuk oval di atas singgasana di belakang Wang Lin. Jika Anda menganggap lapisan pertama makam kuno sebagai sebuah formasi, maka lokasi singgasana ini adalah jantung dan pusat dari formasi tersebut. Juga pada saat ini, Wang Lin melihat ada banyak jiwa sedih di lapisan kedua. Yang membuatnya takut adalah dia melihat jiwa-jiwa mengeluarkan tekanan kuat yang bisa menandingi Dao Master Blue Dream. Ada juga tempat yang kabur jauh di dalam lapisan kedua. Aura yang tak terlukiskan dan mengejutkan sepertinya tertidur jauh di lapisan kedua. Begitu Anda memasuki lapisan kedua, keberadaan kuat itu akan terbangun. Bahkan seseorang dengan kekuatan Dao Master Blue Dream akan kesulitan untuk bertahan hidup. Ini lapisan baru kedua, masih ada lapisan ketiga. Wang Lin duduk di singgasana seolah sedang duduk di tengah formasi. Perasaan ilahinya menyatu dengan formasi saat ia melewati lapisan kedua dan memasuki lapisan ketiga. Namun, pada saat ini, suara gemuruh yang sepertinya telah ditekan selama bertahun-tahun. Perasaan ilahi Wang Lin segera runtuh sebelum menderu ini. Meskipun kesadaran ilahinya telah runtuh, dia masih melihat bahwa di tengah tiga peta, ada hati raksasa di lapisan ketiga. Jantungnya berdebar kencang dan mengeluarkan aura warisan. Wang Lin merasa selama dia bisa menyentuh hati itu, dia bisa mendapatkan warisan Orde Kuno secara penuh. Aura yang masuk ke dalam tubuhnya berasal dari hati. Melalui suatu metode misterius, aura dari hati telah melewati kursi dan memasuki tubuhnya. Pada saat ini, aura ini dengan cepat meninggalkan tubuhnya. Jika diambil, Wang Lin harus menembus lapisan kedua dan ketiga untuk mendapatkan warisan. Lupakan dia, tidak ada seorang pun di makam kuno yang bisa melakukannya. Berbagai pemikiran melintas di benak Wang Lin. Kegilaan muncul di pemikiran dan dia mengambil keputusan. Dia tidak bisa membiarkan auranya menghilang. Nafas kelima, mata Wang Lin menjadi merah dan ekspresi menjadi ganas. Bintang ketujuh menyerap aura pinjaman seperti orang gila. Itu sudah masuk ke tubuhku, jadi sekarang milikku. Bagaimana saya bisa membiarkan datang dan pergi sesuai keinginannya? Ketika Wang Lin terbangun, tekanan pada Zhou Jin dan Ling Dong tampak menghilang dengan cepat, membuat mereka memiliki keberanian untuk bangkit. Zhou Jin mengangkat kepalanya. Tepat pada saat ini, Wang Lin tidak ragu-ragu mengangkat tangan dan menerima aura yang belum hilang untuk membentuk sambaran petir yang mendarat di antara alis Zhou Jin. Zhou Jin batuk darah dan terlempar kembali. Kemudian sebuah tanda muncul di antara mahkota. Rune seorang budak kuno. Kalian berdua, gunakan semua Joss Flames kalian untuk menyegel tahta ini dan membantu aku menyelesaikan warisan. Dengan cepat, Wang Lin dengan cepat berkata, lalu dia menutup tubuhnya untuk mencegah auranya keluar. Dia juga menempatkan dirinya di kursi. Nafas ke-6, Ling Dong tidak ragu-ragu dan tiba di sisi kiri Wang Lin. Tangannya membentuk segel dan tangan menekan singgasana. Dia mulai memanggil Joss Flames di dalam tubuhnya, dan tangan kirinya terangkat untuk menekan Wang Lin untuk membantu Wang Lin menerima kekuatan penolakan. Pakaian Ling Dong yang terhormat mulai bergerak tanpa angin dan kekuatan yang kuat datang dari tubuh Wang Lin. Ekspresinya segera berubah dan dia mengatupkan giginya saat dia menahannya. Zhou Ji dari klan Serigala Surgawi telah dikalahkan oleh jari Wang Lin. Wajahnya pucat dan matanya menunjukkan perjuangan. Namun, semakin dia berjuang, semakin cepat tanda Buddha kuno berkedip di antara mahkota. Nafas ketujuh, wajah Zhou Jin tercetak saat dia diam-diam tiba di sebelah kanan Wang Lin. Dia mengikuti perintah dan memanggil semua Joss Flames yang dia miliki ke kursi. Seperti Ling Dong, tangan pendukungnya menekan Wang Lin dan membantu berbagi beban kekuatan penolakan yang kuat ini. Pikiran dan seluruh getaran, dia merasakan kekuatan yang kuat menghantamnya. Lalu dia mengeluarkan suara gemuruh dan kaki mundurnya terasa. Seolah-olah dia telah mengakar dan bertahan melawan kekuatan ini. Wang Lin memejamkan mata dan terus menutup tubuhnya untuk mencegah aura keluar dari tubuhnya. Namun, mata kirinya terasa sakit. Karena 9 bintang iblis kuno telah runtuh, tidak ada aura iblis kuno yang tersisa. Dia saat ini sedang menangkap aura iblis kuno di mata kecurigaan dan aura dewa kuno di antara kelopak mata. Nafas ke-8, kekuatan penolakan dari tahta telah mencapai tingkat yang mengejutkan langit. Suara letusan datang dari tubuh Wang Lin dan darah mengalir dari sudut mulutnya, tapi ekspresinya sangat ganas.
Saya tidak percaya. Wang Lin meraung ketika kekuatan dewa kuno memenuhi tubuhnya dan menawarkan kekuatan penolakan dari tahta. Keluar dari sudut mulut Lingdong. Tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat pasi. Zhou Jin juga mengatupkan giginya saat darah mengalir keluar dari sudut mulut. Namun, dia tetap diam dan membantu Lingdong berbagi kekuatan dahsyat yang datang dari tahta. Nafas ke-9. Tubuh Wang Lin terus bergetar dan keringat memenuhi dahinya. Meskipun dia dibantu oleh dua orang yang berkuasa di tingkat ketiga, penolakan dari tahta menjadi semakin kuat, seolah-olah hal itu akan mencabik-cabiknya. Aura iblis kuno dan dewa kuno di dalam dirinya mengamuk seperti ombak, seolah ingin segera keluar dari tubuhnya dan kembali ke tahta. Begitu mereka kembali, Wang Lin harus mendapatkan warisan melalui metode normal. Dia harus melewati lapisan kedua dan ketiga untuk memasuki jantung makam. Dia harus mengalami bahaya yang tak terhitung banyaknya untuk mendapatkannya. Nafas kuat, Wang Lin batuk darah. Semakin lama dia bertahan, semakin banyak dia menyerap dan semakin banyak manfaatnya. Bintang ketujuh yang baru saja muncul berputar dengan cepat. Itu menjadi semakin jelas dan akan segera terbentuk. Namun, pada saat ini, perubahan besar terjadi. Dewa ini akhirnya menemukan tempat ini, pikir intuisiku, disinilah tempatnya. Tusi sialan itu bermimpi datang ke sini. Sebuah tawa bergema di dalam istana yang kosong. Sebuah distorsi muncul di dalamnya dan tubuh Tuo Shen hendak masuk dari distorsi tersebut. Saat dia masuk ke dalam, distorsinya ditarik ke dalam bentuk cembung, dan suara bergelombang saat dia menekan distorsi tersebut. Mata Wang Lin dipenuhi darah saat dia membuka jaring ilusi yang muncul di dalamnya. Dia menatap Tuo Shen, yang menyerang jaring untuk masuk ke istana. Matanya bagaikan kilat saat dia melihat jaring ilusi. Waktu perlahan berlalu saat dia berjuang melawan kekuatan penolakan. Nafas ke-11, nafas ke-12, nafas ke-13. Meskipun napas ini sepertinya berlalu dalam sekejap, rasanya seperti bertahun-tahun bagi Wang Lin. Seolah-olah 300 tahun telah berlalu dengan lambat. Kekuatan penolakan yang kuat itu seperti badai, dan kekuatan meningkat setiap kali bernafas seolah ingin tubuh Wang Lin runtuh, keluar dari sudut darah mulut Wang Lin, pembuluh darah di wajahnya bengkak, dan jantungnya berdebar kencang seolah mengikuti ritme tertentu. Raungannya yang hampir menjadi desisan datang dari mulut dan hidung Wang Lin. Energi mulai beroperasi pada batasnya di dalam tubuhnya. Bahkan tubuh dewa kunonya merasakan rasa sakit yang tidak terganggu. Seolah-olah meridiannya akan meledak jika dia terus melawan. Bahkan tubuhnya akan meledak menjadi tumpukan daging. Saat dia meraung, Wang Lin hanya punya satu ide di pikirannya, dia tidak bisa membiarkan aura di dalam tubuhnya pergi, dia tidak boleh. Tidak peduli apa, dia harus berusaha keras. Begitu dia menyerah dan diusir dari kursinya, dia akan melepaskan kesempatan sekali seumur hidup ini. Wang Lin tidak akan membiarkan ini terjadi. 6 bintang dewa kuno berputar dengan cepat saat bintang ketujuh perlahan berputar dan menjadi semakin jelas. Cahaya terang datang dari bintang ketujuh, membuatnya semakin mempesona. Ada poros energi iblis yang berputar di dalam mata pikirannya, dan bintang iblis kuno bersinar. Selama nafas ke-13, bintang iblis kuno yang samar-samar muncul di mata kegelapan. Ini adalah bintang iblis kuno pertama. Meskipun tidak jelas, itu adalah bukti Wang Lin menolak kekuatan penolakan dari tahta. Namun, harga nafas ke-13 terlalu besar. Suara letupan bergema dan daging di bawah pinggangnya tidak tahan lagi. Dalam jumlah besar darah yang menutupi tahta dan kemudian daging di bawah pinggangnya meledak, menampilkan tulang putihnya. Rasa sakit ini luar biasa, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Memikirkannya saja akan membuatmu merinding. Apa arti rasa sakit ini? Ini tidak seberapa dibandingkan dengan percobaan pertama. Wang Lin mengatupkan giginya dan mencibir. Pada saat ini, auman Tuo Shen dari jaring ilusi menjadi semakin jelas. Seperti pedang yang mencoba menembus bagian atas, pedang itu semakin dekat ke platform tempat Wang Lin berada. Saat Wang Lin duduk di sana, dia bisa dengan jelas melihat Tuo Shen di dalam jaring. Ekspresi Tuo Shen sangat ganas saat dia mengeluarkan raungan yang mengejutkan. 8 bintangnya berputar dengan cepat dan mengeluarkan aura kuno. Pukulannya seperti badai, dan setiap kali mendarat, jaring ilusi itu bergetar hebat seolah bisa runtuh kapan saja. Nafas ke-14, napas ke-15.
Setelah 2 tarikan napas, kekuatan penolakan tahta meningkat beberapa kali lipat. Itu seperti sepasang tangan kejam yang ingin menendang Wang Lin dari tahta. 16. Saat nafas ke-16 tiba, kekuatan penolakan mencapai puncaknya. Terjadilah gaya pantulan, kemudian gaya desakan tersebut menghilang seketika dan menjadi gaya isap. Kekuatan penolakan di bawah Wang Lin menghilang, tapi dia tidak rileks dan malah pupil matanya mengecil. Ini adalah ketenangan sebelum badai. Setelah ketenangan, dunia akan hancur. Wang Lin tidak ragu-ragu untuk mengaum, Lingdong, Zhou Jin, lawan dengan kekuatan penuh. Kekuatan hisap dari tahta tidak hanya menarik Wang Lin, tetapi juga menarik detak jantung di lapisan ketiga melalui metode misterius. Aura kuat dari hati menembus dan menghancurkan tahta. Saat aura itu tiba, kekuatan isap dari tahta menghilang dan kekuatan penolakan 100 kali lebih kuat meletus. Meski kekuatan penolakan ini hanya berlangsung sesaat, namun menghancurkan seluruh bagian bawah tubuh Wang Lin. Gemuruh menggelegar menggema saat kaki Wang Lin roboh. Pada saat yang sama, Yang Mulia Lingdong, yang membantu Wang Lin melawan kekuatan ini, gemetar. Tangan kirinya juga hancur. Dia juga terkena kekuatan dahsyat ini dan terpaksa mundur beberapa langkah. Kepalanya terangkat dan dia batuk darah sebelum dia mundur lebih jauh lagi. Meskipun dia terpaksa mundur, dia tetap mematuhi perintah Wang Lin dengan ketat. Tangannya membentuk segel dan patung hitam raksasa muncul. Patung hitam ini adalah Dewa Iblis klan Lingdong. Ia mengeluarkan suara gemuruh saat lengannya mengendur dan menekan Wang Lin melalui kekosongan. Wajah Zhou Jin juga menjadi pucat dan suara retakan terdengar dari tangan. Tulangnya berubah menjadi bubuk dan dilemahkan dengan roboh. Dia mundur beberapa langkah sambil batuk darah dan kemudian dia mengeluarkan suara getaran, menyebabkan serigala hantu berwarna merah darah muncul di belakangnya. Serigala darah meraung dan melompati Zhou Jin untuk membantu menahan kekuatan tubuh Wang Lin. Lingdong dan Zhou Jin menahan 70% kekuatan ledakan itu, jadi Wang Lin hanya perlu menahan 30%. Jika bukan karena keduanya, akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk bertahan selama 16 napas. Meski tahta telah meletus dengan kekuatan penolakan 100 kali lipat, aura warisan juga meningkat 100 kali lipat. Beberapa aura itu mengalir ke tubuhnya selama tabrakan. Tubuh Wang Lin bergemuruh saat aura ini masuk. Bintang ketujuh yang akan terbentuk bersiar dengan keras. Ini dengan cepat bergerak menuju kesempurnaan. Sepertinya hanya perlu 3 napas lagi untuk muncul sepenuhnya. Dewa kuno bintang 7 akan segera muncul. Raungan Tuosen menjadi semakin jelas dan jaring ilusinya sepertinya ditarik hingga batasnya. Itu semakin dekat dan dekat dengan Wang Lin. Dalam sekejap, jaraknya kurang dari 10.000 kaki. Tubuh Tuosen terus membesar dan menjadi puluhan ribu kaki panjangnya saat ia terus membantingnya. Jaring ilusi tidak dapat lagi menahannya dan retakan halus muncul di sekujurnya. Terbuka untuk dewa ini. Membuka. Tuosen tidak menyadari keberadaan Wang Lin saat dia meraung. Ada rasa kegembiraan dalam ekspresi garangnya. Orde kuno terkutuk, warisan ini milik dewa ini. Dalam sistem bintang ini, tidak ada orang lain selain dewa ini yang memenuhi syarat untuk mengambilnya. Namun Anda membuat semua hambatan ini. Apakah kamu menjadi bodoh? Mata Wang Lin memerah. Pada saat ini, bagian bawahnya telah runtuh dan hanya bagian atasnya yang tersisa. Namun, Wang Lin tidak peduli. Selama dia bisa menjaga aura di tubuhnya dan menjadi dewa kuno bintang 7, semua ini bisa dipulihkan. Kemampuan pemulihan Dewa Kuno Bintang 7 jauh lebih kuat daripada Dewa Kuno Bintang 6. Nafas ke-17. Kekuatan penolakan 100 kali lipat tiba-tiba meningkat. Meski hanya beberapa kali lipat, namun berdasarkan 100 kali lipat kekuatan penolakan sebelumnya. Bahkan jika Tuosen duduk di sini, tubuhnya akan roboh dan dia akan mati. Kekuatan penolakan yang kuat ini langsung keluar. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia batuk seteguk darah. Ekspresinya menjadi ganas seolah dia sudah gila. Karena Orde Kuno Yemo bisa duduk di singgasana ini, lalu mengapa aku, Wang Lin, tidak bisa duduk di sini? Aku akan duduk di sini. Aku ingin melihatmu menghentikanku. Kekuatan penolakan itu seperti tsunami yang menyerbu ke dalam tubuh Wang Lin, dan juga menyerbu ke dalam hantu yang dipanggil Lingdong dan Zhou Jin. Kekuatan yang tak terbayangkan mengalir ke dalam patung-patung itu, menyebabkan mereka gemetar sebelum runtuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya.
Lingdong batuk darah dan terlempar dari peron. Serigala darah Zhou Jin melolong menyedihkan sebelum menghilang. Suara letupan terdengar dari tubuh Zhou Jin saat dia terlempar beberapa ribu kaki ke tanah. Keduanya telah membantu Wang Lin melawan sebagian besar kekuatan penolakan, tetapi mereka tidak dapat lagi membantunya untuk saat ini. Sekarang Wang Lin harus mengandalkan dirinya sendiri. Nafas ke-18. Meski nafas ini terdengar lambat, semua ini terjadi dalam sekejap. Saat Zhou Jin dan Lingdong terlempar ke belakang, nafas ke-18 yang menakutkan tiba. Pada saat ini, raungan dari Tuo Shen bergema dengan keras. Jaring ilusi raksasa tidak tahan lagi dan mulai runtuh. Tuo Shen hendak bergegas keluar, dan dia berada kurang dari 5.000 kaki dari Wang Lin. Nafas ke-17 adalah ketika kekuatan penolakan telah meningkat 100 kali lipat, dan sekarang semakin meningkat, membuat Wang Lin tidak bisa lagi menahannya. Bintang ke-7 berputar dengan cepat, sebagian besar telah terbentuk. Dia hanya membutuhkan 2 napas lagi agar bisa muncul sepenuhnya. Tepat pada saat ini, tangan kanan Wang Lin tiba-tiba terangkat dan mengulurkan tangan. Tubuh dewa kuno yang membatu ditangkap oleh Wang Lin, dan dia melemparkannya ke jaring ilusi yang ditembus Tuo Shen. Gemuruh menggelegar. Saat kekuatan meletus dari tubuh Wang Lin, tubuh dewa kuno yang membatu itu menabrak jaring ilusi. Itu menabrak kepala raksasa Tuo Shen saat dia mengangkut keluar dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Pada saat yang sama ketika Wang Lin melempar patung itu, kekuatan penolakan yang tak terbayangkan telah mengalir ke lengan permintaan dan memasuki tubuh dewa kuno yang membatu yang dilemparkan ke Tuo Shen. Kekuatan penolakan ini begitu kuat sehingga lengan kanan Wang Lin tidak dapat menahannya lagi. Tepat setelah dia melemparkan tubuh dewa kuno yang membatu, lengan tempatnya roboh. Namun, kekuatan penolakan telah menemukan jalan keluar dan tubuh dewa kuno yang membatu itu terbang seperti anak panah dan menabrak kepala Tuo Shen. Jeritan sedih keluar dari mulut Tuo Shen. Kemudian suara gemuruh datang dari tubuh Tuo Shen dan dia terbatuk-batuk darah saat dia terjatuh ke belakang. Wang Lin, Tuo Shen tidak dapat melihat apapun di dalam istana. Dia telah mengerahkan seluruh upayanya untuk memaksa masuk ke dalam, tetapi saat dia masuk, muncullah hitam karena tubuh dewa kuno raksasa yang dilemparkan ke sana. Semua ini terjadi terlalu cepat, jadi dia tidak bisa mengelak. Dia hanya bisa mengangkat tangan kecurigaan dan melawannya dengan kekuatan tubuh dewa kuno bintang 8 miliknya. Namun, dia tidak menyangka kekuatan darinya begitu menakutkan. Kekuatan dahsyat itu memasuki tubuh Tuo Shen dengan gila-gilaan. Tulang di lengannya tiba-tiba patah dan dia terjatuh ke belakang. Saat dia batuk darah, dia juga melihat Wang Lin duduk di singgasana di atas platform batu. Dengan bantuan Tuo Shen, Wang Lin menggunakan lengan kanannya sebagai harga untuk mengeluarkan nafas ke-19. Bintang ke-7 di antara kedua penanda jelas telah terbentuk dan mencapai titik penyelesaian. Nafas ke-19 yang menakutkan turun. Pada saat yang sama, Tuo Shen dengan jelas melihat bintang ke-7 yang terbentuk di antara alis Wang Lin. Tidak ada yang mengetahui tubuh dewa kuno Wang Lin lebih baik daripada Tuo Shen. Dia segera memahami semuanya setelah melihat ini. Dia sadar bahwa Wang Lin sedang melewati warisan yang semula menjadi miliknya. Kamu mengambil warisan ingatanku dan sekarang kamu akan mencuri warisan-warisan kunoku. Mata Tuo Shen memerah saat dia menyerang ke depan seperti orang gila meskipun dia terluka saat nafas ke-19 turun. Dia bergerak sangat cepat dan segera mendekati jaring yang telah dia pecahkan. Dia akan masuk. Ketika nafas mencapai belas-belas tiba, kekuatan penolakan tidak mungkin dihitung. Pinggang Wang Lin roboh dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Sesaat kemudian, dadanya meledak. Lengan kirinya yang tersisa juga mengeluarkan suara letupan. Saat akan runtuh, Wang Lin menampilkan ekspresi gila dan menunjuk ke antara mahkota, menyebabkan 20 daun kuno muncul. Dengan lambaian tangan kirinya, 20 daun kuno terisi ke depan. Setelah menyelesaikan tindakan terakhir ini, lengan kirinya hancur. Segel, Lingdong, Zhou Jin, hentikan orang ini. 20 daun kuno bergerak sangat cepat dan menutup jaring saat Tuo Shen hendak menerobos. Tuo Shen diundang dengan 20 daun kuno. Namun Tuo Shen sangat kuat, bahkan formasi penyegel alam pun tidak bisa dihentikan. Saat daun kuno tiba, Tuo Shen melontarkan pukulan. Gemuruh menggelegar bergema dan 3 dari 20 daun kuno segera runtuh.
Tangan kanan Tuo Sen menjangkau melalui celah yang diciptakan oleh 3 daun yang roboh dan ingin mencabik-cabiknya. Lingdong mengatupkan giginya dan menyerang ke depan, mengabaikan luka-lukanya. Tangannya membentuk segel dan lautan ungu yang mengerikan mengalir keluar berisi jiwa Joss Flame yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang besar melaju ke depan. Zhou Jin juga melompat ke udara dan meraung sambil menggerakkan tangannya. Kawanan serigala, sembahlah bulan. Saat dia berbicara, serigala ilusi muncul di sekitar Zhou Jin. Dalam sekejap, ratusan ribu serigala muncul dan memenuhi dunia. Bulan darah bulat muncul di atas istana. Ratusan ribu serigala ini melolong dan berubah menjadi asap yang menyatu dengan bulan darah. Setelah bulan darah menyerap ratusan ribu serigala, ia turun tangan menuju Tuo Sen. 2 penggarap Nirvana Void tahap awal menggunakan mantra terkuat mereka melawan Tuo Sen. Gemuruh menggelegar-menggelegar. Saat laut ungu Lingdong turun, bulan darah hancur. Tangan kanan Tuo Sen harus mundur. Namun, saat tangan ditarik-ditarik, kepala Tuo Sen muncul dari celah tersebut. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan seluruh istana. Raungan Dewa Kuno. Raungannya seperti guntur, dan menyebar ke seluruh istana. Raungan ini memekakkan telinga, mengandung kekuatan Dewa Kuno. Itu menciptakan badai dahsyat yang melanda seluruh istana dengan aura tirani. Lingdong batuk darah dan laut ungu runtuh. Dia jatuh ke tanah dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Bulan darah Zhou Jin terdistorsi dan direndam dari sana. Serigala yang terserap roboh satu persatu dan tak lama kemudian bulan darah itu sendiri juga hancur. Wajah Zhou Jin pucat dan dada ambruk. Dia terbatuk-batuk darah saat dia terlempar ke belakang dan terhempas ke tanah. Badai yang dibentuk oleh auman Dewa Kuno menyapu seluruh istana. Tubuh para penggarap yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Bahkan 8 gunung mayat berubah menjadi debu, dan bahkan 8 naga pun hancur. Hanya mayat dari 3 anggota klan Ordo Kuno yang tidak roboh karena raungan ini. Tuo Sen menjadi gila. Dia mengeluarkan raungan yang keras. Wang Lin telah mencuri warisan ingatannya, dan sekarang Wang Lin akan mencuri warisan-warisan kunonya, jadi bagaimana mungkin dia tidak gila? Bahkan dengan mengorbankan luka serius, dia akan mencuri kembali apa yang dia pikir miliknya. Sekarang Lingdong dan Zhou Jin tidak bisa lagi menghalanginya, lengannya meraih celah yang ditinggalkan oleh daun kuno. Dia merobeknya dan hendak masuk. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Tubuh Wang Lin terus runtuh saat kekuatan penolakan yang kuat dari nafas ke-19 mengalir ke tubuhnya. Dada dan lengan kirinya menghilang ke udara. Hanya satu kepala yang melayang di kursi, dan hanya wasiat yang tersisa yang membuat kepala tetap terhubung ke singgasana. Namun keruntuhannya belum berakhir. Nafas ke-19 menjadi sangat lambat, sepertinya tidak akan berakhir. Retakan muncul di dagu Wang Lin sebelum menghilang. Bibir, hidung, dan kelopak mata semuanya menghilang ke dalam asin. Hanya 6 bintang di antara kedua mahkota yang tersisa, berputar dengan cepat. Keruntuhan terus berlanjut dan hampir mencapai bintang Dewa Kuno Wang Lin yang menyimpan jiwa asalnya. Bintang ke-7 tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian aliran besar kekuatan Dewa Kuno meletus dari bintang ke-7 seperti gelombang pasang. Saat meletus, bintang ke-7 langsung berubah dari ilusi menjadi padat. Itu melewati batas dan sekarang, selesai. Ketika bintang ke-7 muncul, ke-7 bintang itu melambat dan berputar perlahan. 7 bintang berputar satu lingkaran. Kekuatan Dewa Kuno yang jumlahnya lebih kuat daripada saat dia hanya meletuskan 6 bintang. Kekuatan berpindah dari 7 bintang menuju kepala Wang Lin. Alisnya, mata tertutup, dan bibirnya muncul dalam sekejap. Kepala lengkap muncul, membuatnya tampak seolah-olah Wang Lin dihidupkan kembali. Kemudian ke-7 bintang itu lingkaran memutar penuh kedua. Leher, dada, perut, lengan, dan seluruh tubuh bagian atas Wang Lin muncul. Tulangnya muncul pertama kali, disusul daging dan jeroannya. Setiap helai otot mengandung sejumlah besar kekuatan Dewa Kuno. Setiap inci tulang mengandung aura Dewa Kuno yang kuat. Ketika bintang Dewa Kuno Wang Lin menyelesaikan lingkaran ketiga, tubuh bagian bawahnya tiba-tiba muncul. Tubuh Dewa Kuno baru Wang Lin tidak mencapai ribuan kaki, tapi tingginya 10.000 kaki. Dewa Kuno 10.000 kaki. Dewa Kuno bintang 7. Dewa Kuno kerajaan 10.000 kaki. Mata Wang Lin tiba-tiba terbuka. Tubuhnya masih duduk di atas tahta, dia tidak bergerak sedikit pun.
7 bintang itu berputar perlahan dan kemudian dengan cepat melaju saat kekuatan dewa kuno memenuhi tubuhnya. Wang Lin merasa seolah dia bisa menanyakan planet hanya dengan satu pukulan. Juga, pada saat ini, pukulan terkuat dari klan kura-kura hitam yang diajarkan oleh Vermilion Bird generasi kedua muncul di ingatan. Pemahaman tentang cara menggunakan kekerasan memenuhi pikiran. Adegan avatar dari warisan datang dari tahta. Mantra ini seperti perasaan ilahi yang terfragmentasi, dan itu menjadi ingatannya sendiri. Pada saat yang sama, karena Wang Lin telah bertahan selama 18 napas, perasaan ilahi membentuk hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan tahta. Hubungan ini sangat aneh. Bahkan Wang Lin pun tidak bisa mengetahuinya dalam waktu singkat, dan dia tidak punya waktu untuk merenung. Karena hubungan inilah tahta ini seolah-olah berubah menjadi sebuah platform. Saat Wang Lin duduk di sana, seluruh peta dari 3 lapisan makam kuno muncul di ingatan. Perasaan ilahinya diperbesar puluhan ribu kali lipat oleh tahta melalui metode misterius. Dia bisa merasakan keinginan di dalam makam ini. Itu adalah sisa-sisa perintah Orde Kuno Yemo. Perasaan ilahi Wang Lin diperbesar dan kemudian menyatu dengan keinginan ini. Perasaan ilahinya tiba-tiba keluar dari istana. Yang pertama merasakannya adalah Tuo Sen. Raungannya berhenti dan tubuhnya gemetar. Teror muncul di matanya. Di peta ke-9, wanita menawan itu memasang ekspresi muram saat dia menyerang ke depan. Pembatasan yang dia gunakan untuk mengendalikan Tuo Sen telah mengendur, dan ini membuatnya terasa sangat tidak nyaman. Saya tidak menyangka dewa kuno kecil itu sampai di sana lebih dulu. Namun, saya memiliki Tuo Sen, jadi saya masih memiliki kesempatan. Namun, bagaimana cara mengambil ini bisa dilonggarkan? Dia mengerutkan kening sambil berpikir sambil terbang ke depan. Tubuh wanita itu tiba-tiba berhenti dan angin kencang seperti datang dari ruang spasial di sekitarnya. Dia tiba-tiba mendongak dan ekspresi berubah. Dia jelas merasakan perasaan ilahi yang bisa membuatnya gemetar. Perasaan ilahi ini sangat kuat, menyebabkan pikiran bergemuruh. Dia terkejut lama sekali sebelum pulih. Teror memenuhi matanya. Ini, perasaan ilahi siapa ini? Mungkinkah Orde Kuno Yemo tidak dibunuh oleh penguasa surgawi? Pada peta ke-9, avatar Master Iblis 9 surga juga bergerak cepat melewati makam. Meskipun Wang Lin telah mengambil langkah pertama, dia tidak khawatir, karena tubuh aslinya sudah ada di dalam kubur. Mencuri. Bahkan jika kamu mencuri semuanya, kamu tidak bisa membiarkan makam kuno itu hidup-hidup. Ada kilatan rasa dingin di mata Tuan Iblis 9 surga, namun, pada saat ini, suara gemuruh datang dari melanda dan bergejolak di sekeliling sekitarnya. Dalam sekejap, perasaan ilahi yang kuat menyelimuti tubuhnya dan pergi jauh. Namun, sapuan ini menyebabkan dia gemetar. Pikirannya bergetar dan ekspresi berubah drastis. Ketika perasaan ketuhanan melanda, dia mendapat ilusi bahwa semua rahasianya telah diketahui oleh perasaan ketuhanan itu. Karena ketakutan, dia berhenti di udara. Matanya dipenuhi dengan kepuasan. Pada saat itu, kulit kepalanya mati rasa dan dia hampir kehilangan akal sehatnya. Dia hanya mengalami perasaan ini sebelum menyalakan langkah ketiga. Siapa? Perasaan ilahi siapa itu? Master Iblis 9 surga mengungkapkannya di depan, untuk pertama kalinya, rasa takut muncul di hatinya. Dia dan wanita berbaju pink bukan satu-satunya yang seperti ini. Semua penggarap yang masih hidup di dalam makam merasakan perasaan ilahi yang mengerikan ini berlalu begitu saja. Mereka semua ketakutan. Perasaan ilahi ini dipenuhi dengan aura yang mendominasi, seolah-olah kaisar surga sedang melihat ke bawah dari atas. Di peta ke-7, ada seorang lelaki tua yang mengenakan kain linen. Bibirnya disegel oleh 3 jarum dan wajah lamanya menunjukkan ekspresi kejam. Great Desolation, yang masuk dengan tubuh aslinya, melewati makam kuno. Budidaya Arcane Void meletus saat dia menggali melewati makam. Tidak ada yang bisa dihentikan. Dia dengan cepat bergerak maju dan melintasi peta hanya dengan 5 langkah. Namun, dia tiba-tiba berhenti dan matanya berbinar. Perasaan ilahi Wang Lin yang menyatu dengan makam kuno tersapu. Tangan Great Desolation membentuk segel dan mengulurkan seolah ingin meraih perasaan ilahi yang membuatnya takut. Namun, saat tangan merangkul dan menyentuh perasaan ilahi, dia merasakan kekuatan yang kuat darinya. Gemuruh menggelegar bergema saat Great Desolation terpaksa mundur. Ekspresinya segera berubah dan pikiran bergetar.
Siapa Anda, Yang Mulia? Tidak ada yang menjawabnya, dan perasaan ilahi terus menyebar. Saat menyebar, ia meliputi peta ke-7, peta ke-6, peta ke-5. Di peta kedua, tubuh asli penguasa iblis 9 surga dan Miao Yin dengan tenang gerak maju. Mereka melintasi jarak yang tak diukur hanya dengan satu langkah. Namun, ekspresi Master Iblis 9 surga tiba-tiba berubah. Avatar orang tua ini telah menemukan. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berhenti. Perasaan ilahi yang dirasakan avatarnya tiba-tiba tersapu oleh mereka. Murid Miao Yin menyusut. Dia tiba-tiba merasakan pikirannya dipengaruhi oleh perasaan ilahi ini, yang mengejutkannya. Dia memandang Tuan Iblis 9 surga. Ekspresi Master Iblis 9 surga muram dan ada juga matanya. Sangat kuat, sangat kuat. Selir surgawi ketiga telah menyerah untuk bergerak lebih jauh ke dalam makam. Dia dengan cepat terbang kembali ke peta pertama. Dia telah melepaskan kesempatan untuk menemukan kekayaan di sini dan memilih untuk pergi. Dia punya firasat buruk bahwa jika dia tidak pergi sekarang, dia akan ditahan di sini selamanya. Saat dia memutar maju, terasa ilahi menyapu. Saat benda itu melewatinya, perasaan ilahi berhenti. Wanita berkemeja putih itu gemetar dan keringat memenuhi dahi. Dia berhenti dan sebenarnya tidak berani bergerak sedikit pun. Jantungnya berdebar kencang saat perasaan ilahi mengelilingi tubuhnya. Seolah-olah segala sesuatu tentang dirinya terlihat jelas. Selain rasa takut, dia merasakan rasa jengkel yang dengan cepat dia tekan. Setelah sekian lama, perasaan ilahi perlahan meninggalkan tubuhnya dan terus menyebar ke depan. Wanita berbaju putih tidak rileks sampai perasaan ketuhanannya hilang, dan wajahnya sedikit merah. Setelah beberapa saat, dia melihat kemana perginya perasaan ilahi dengan datangnya yang rumit. Wang Lin sedang duduk di istana, dan perasaan ilahi menyebar di luar kendalinya. Dia melihat semua penggarap sistem bintang kuno di dalam makam kuno. Dia melihat wanita menawan dan avatar Master Iblis 9 surga. Saat kesadaran ilahinya menyebar, dia melihat kehancuran besar, tubuh asli Tuan Iblis 9 surga, Miao Yin, dan akhirnya wanita berpakaian putih. Saat kesadaran ilahinya semakin menyebar, dia melihat keretakan spasial yang mengarah pada sistem bintang kuno. Perasaan ilahi Wang Lin akhirnya terhenti karena keretakan spasial. Pada saat ini, karena menyatu dengan makam kuno, Wang Lin melihat beberapa hal yang tidak dapat dia lihat dengan tingkat kerusakannya saat ini. Eksistensi yang bahkan tidak bisa dilihat oleh orang seperti Dao Master Miao Yin. Kereta spasial ini dibiarkan terbuka dengan mantra yang hebat, sehingga tidak bisa ditutup. Di luar ruang spasial, di sistem bintang kuno, cetakan telapak tangan besar masih belum hilang. Sosok yang diselimuti hitam di bawah telapak tangan itu masih ada, melayang di luar celah spasial. Namun, saat perasaan ilahi Wang Lin mendekati celah spasial, pria itu menutupi hitamnya tiba-tiba mengangkat kepalanya. Bersinar-bersinar terang. Tatapannya seperti menembus celah spasial, dan dia melihat perasaan ilahi Wang Lin. Kesunyian. Keduanya diam-diam saling memandang melalui celah spasial. "Siapa kamu?" kata mereka berdua di waktu yang hampir bersamaan. Bedanya, pria berwajah hitam itu berbicara dengan mulut. Suaranya kuno dan serak, seolah ada dua benda yang sedang digosok. Suara Wang Lin datang melalui gejolak perasaan ilahi dan perintah makam kuno. Itu juga memberi orang perasaan bahwa itu kuno. Pria yang membentangkan hitam perlahan berkata, "Orang tua ini adalah penguasa sistem bintang kuno." Di dalam celah spasial, Wang Lin merenung dalam diam. Tidak ada jawaban yang keluar untuk waktu yang lama. Pria berbaring hitam itu mengerutkan kening dan perlahan berkata, "Tidak peduli siapa kamu, tolong keluarkan mereka. Orang tua ini akan berterima kasih nanti." Memancing bulan di sumur, mantra yang sangat bagus. Sesaat kemudian, kata-kata Wang Lin keluar dari celah dan memasuki pikiran pria yang menutupi hitam itu. Pria memandang hitam itu kaget dan tak segan-segan pemandangan tangan. Jejak telapak tangan raksasa itu meraung saat ia menghancurkan celah spasial. Namun, dia terlambat satu langkah. Wang Lin telah menyatu dengan kehendak makam kuno, jadi dialah makam itu sendiri. Keretakan spasial seharusnya tertutup tetapi tetap terbuka oleh kekuatan eksternal. Sekarang, dengan kemauan Wang Lin, keretakan spasial bergemuruh dan kekuatan yang menjaganya tetap terbuka tidak dapat menahan kekuatan seluruh makam bersama dengan sisa keinginan Yemo.
Pesawat luar angkasa dengan cepat menyusut. Setelah ditutup, Wang Lin dapat memasang segel makam kuno tersebut sehingga tidak dapat dibuka selama puluhan ribu tahun. Ini akan membuat orang-orang yang masuk ke sini tidak punya cara untuk melarikan diri. Hancurkan 30% kekuatan sistem bintang kuno. Pria tertutup hitam itu meraung dan menghancurkan ke samping ruang spasial yang menyusut dengan cepat. Dia mengangkat tangannya yang kering dan menyatu dengan jejak telapak tangan yang turun. Jejak telapak tangan besar itu menyatu dengan tangan dan menghancurkan celah spasial. Saat ini, energi yang sangat panas datang dari tangan sekitarnya. Panas ini bukanlah api melainkan cahaya. Ini adalah hukum asal-usul. Cahayanya menyilaukan, dan mendarat di celah spasial. Itu menembus celah spasial dan melesat menuju akal ilahi. Wang Lin, kekuatan telapak tangan itu sangat kuat. Seluruh makam kuno bergetar ketika cahaya mendarat di perasaan ilahi Wang Lin yang telah menyatu dengan makam kuno itu. Perasaan ilahi Wang Lin terpukul mundur. Kekuatan telapak tangan ini cukup untuk menghancurkan dunia. Kekuatan telapak tangan ini adalah batas dari sistem bintang ini. Namun, bagaimana keinginan makam kuno dan sisa-sisa Yemo bisa dihancurkan dengan begitu mudah? Saat telapak tangan menembus celah spasial, suara gemuruh datang dari lapisan ketiga makam. Tidak ada orang lain yang bisa mendengar suara gemuruh ini. Hanya Wang Lin yang mendengarnya dengan jelas saat dia menyatu dengan keinginan makam. Raungan itu memasuki akal ilahi Wang Lin dan menyebabkan mata tubuh fisiknya bersinar terang. Saat matanya berbinar, suara yang memasuki kesadaran ilahi sepertinya memasuki tubuhnya. Fluktuasi aneh menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan tenggorokan Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh. Mengaum, kekuatan auman menyebabkan dunia berubah warna dan mengejutkan keabadian itu sendiri. Badai menutupi langit, dan Tuo Shen batuk darah dan terlempar ke belakang. Dia menggunakan lengannya untuk memblokir di depannya, tetapi daging di sebagian tubuhnya langsung hancur, menampilkan tulang putih di bawahnya. Tubuh Dewa Kuno Kerajaan Bintang 8 telah runtuh. Raungan keluar dari mulut Wang Lin dan mengguncang seluruh makam kuno. Avatar Master Iblis 9 surga runtuh tanpa mampu melawan sama sekali. Selir surgawi keempat batuk darah. Tangannya mengubah kain satin yang memungkinkannya lolos dari bahaya sebelumnya. Kain satin ini dihadiahkan kepadanya oleh penguasa langit kuno. Satinnya roboh. Wanita menawan itu mengeluarkan yang mengeluarkannya dan tubuhnya roboh dan jiwa aslinya terbang keluar. Dia menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk bertahan hidup setelah jiwa runtuh beberapa kali. Kehancuran besar, jiwa asal Master Iblis 9 surga, dan Miao Yin semuanya batuk darah dan tubuh mereka roboh. Bahkan para penggarap Arcane Void pun tidak memenuhi syarat untuk menahan raungan ini. Namun, karena dekat dengan Arcane Void, mereka semua memiliki mantra penyelamat nyawa. Setelah selamat dari raungan ini, mereka semua mengeluarkan cadangan tubuh fisik yang telah dimurnikan. Mata mereka dipenuhi teror yang mengerikan dan mereka tidak berani melanjutkan. Mereka tidak segan-segan mundur dan berusaha meninggalkan makam kuno ini. Raungan itu bergelombang dan merusak celah spasial di peta pertama. Itu dimulai dengan telapak tangan itu. Kekuatan gemuruh. Jejak telapak tangan tidak bisa menahan sama sekali dan roboh seperti kayu kering. Setelah suara pemecahan jejak telapak tangan, ia keluar dari celah spasial. Itu mendarat di pria tertutup hitam yang melayang di luar ruang spasial. Mengaum, ini adalah ekspresi pria yang memandang hitam itu berubah drastis. Tubuhnya gemetar dan dia batuk darah, mundur dengan panik saat dia melakukannya. Namun, dia hanya mundur 3 langkah sebelum kakinya meledak. Tidak ada daging atau darah, hanya tulang putih. Sebagian besar jubah hitamnya terkoyak dan melilit tubuhnya. Dia berteriak dan segera mundur. Penguasa, menguasai paling misterius di sistem bintang kuno, orang yang menggunakan ikan bulan di sumur pada Wang Lin, melarikan diri seperti anjing pembohong. Kekuatan auman, kekuatan auman. Saat itu, dia terpaksa mundur miliaran kilometer dari alam batin karena suara gemuruh. Kali ini dia terpaksa mundur karena suara gemuruh juga. Namun, selain dia, tidak ada orang lain yang tahu apakah raungan ini berasal dari orang yang sama atau tidak. Keretakan spasial dalam sistem bintang kuno menyusut dengan cepat. Di dalam makam, wanita berbaju putih memiliki wajah pucat saat dia mendekati celah tersebut. Dia terguncang oleh suara guncangan,
dan meskipun dia berhasil menjaga tubuhnya melalui metode khusus, dia terluka. Melihat keretanya mengecil, dia tahu sudah terlambat untuk berangkat. Kamu pernah membantuku, jadi aku akan menyukainya sekali. Saat wanita berbaju putih hampir putus asa, perasaan ilahi Wang Lin bergema di telinga. Wanita berkulit putih akrab dengan perasaan ilahi ini. Perasaan ilahilah yang membuatnya jengkel, tetapi setelah mendengar suaranya, ekspresi berubah. Itu kamu. Saat dia berbicara, kawasan spasial yang menyusut tiba-tiba berhenti. Wanita berbaju putih itu membuat teringat di benakku. Dia tahu ini bukan waktunya untuk bertanya. Dia menyusup ke celah itu dan melewatinya dalam sekejap mata. Ketika dia berada di samping celah spasial, dia berbalik dan melihat ke belakang dengan matanya yang indah. Dia samar-samar bisa merasakan perasaan ilahi Wang Lin. Ekspresi rumit muncul di wajahnya saat dia merasakan kekesalan yang dia rasakan ketika perasaan ilahi tampak melihat segalanya dalam dirinya. Dia berbalik dan keluar dari celah. Saat dia pergi, celah itu tiba-tiba menyusut dan menghilang dari sistem bintang kuno. Sebelum akal ilahi Wang Lin mundur, dia menggunakan perintah makam untuk menyegelnya selama 100 juta tahun. Sovereign tidak mati karena raungan itu. Dia tahu bahwa wanita berbaju putih telah masuk, dan jika dia mengetahui wanita itu pergi, apakah dia akan curiga? Jika dia benar-benar curiga, maka aku tidak melakukan ini tanpa alasan. Di dalam istana, perasaan ilahi Wang Lin kembali naik tahta. Karena kesadaran ilahinya telah menyatu dengan makam, tidak ada kekuatan penolakan dari tahta. Ekspresinya tenang saat dia duduk di sana. Matanya bagaikan kilat saat dia melihat jaring ilusi yang rusak dan Tuo Shen, yang terlempar ke belakang oleh raungan itu. Tuo Shen berada dalam kondisi yang tertidur. Tubuhnya berlumuran darah dan tulang putihnya terlihat. Daging yang tersisa dengan cepat dipindahkan dan dipulihkan. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Tuo Shen terluka parah. Jika orang lain, mereka akan menyerang tanpa ragu, tapi Wang Lin tidak melakukannya. Dia adalah dewa kuno dan Tuo Shen juga dewa kuno. Dewa-dewa kuno harus memiliki martabat para dewa kuno. Jika sebelum Wang Lin mendapatkan bintang ketujuh, dia akan menyerang tanpa ragu-ragu, tapi sekarang dia ingin bertarung dengan Tuo Shen dengan kekuatan penuh. Ada juga alasan yang lebih penting mengapa dia harus melakukan ini. Bintang dewa kunomu telah hancur berkali-kali. Meskipun Anda telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk mencapai 8 bintang lagi, metode tersebut tidak sebaik sebelumnya. Wang Lin sedang duduk di singgasana, menunduk dengan aura mendominasi. Suaranya perlahan memasuki benak Tuo Shen. Tuo Shen diam-diam memikirkan saat dia dengan cepat memulihkan tubuhnya. Setelah dia melarikan diri dari planet Suzaku, dia mengambil alih tubuh Tusi. Tubuh Tusi adalah tubuh dewa kerajaan kuno yang telah bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. 7 bintang di antara alis Wang Lin berputar dengan cepat, dan ada energi iblis kuno berputar-putar di mata mengapa. Namun, karena warisannya tidak memiliki energi iblis kuno, maka itu tidak lengkap, sehingga bintang iblis kuno tidak dapat terbentuk sepenuhnya. Kecuali dia memiliki avatar iblis kuno yang lengkap. Avatar iblis kuno, jika berada di tempat lain, akan sulit dipasang. Namun, dia bisa ditempatkan di makam ini, terutama di istana ini. Masih ada beberapa mayat membatu dari 3 anggota klan Orde Kuno yang tersisa. Di antara mereka, ada iblis kuno setinggi 10.000 kaki yang mempertahankan ekspresi ganasnya sejak dia masih hidup. Itu sangat menarik perhatian antara mayat-mayat lainnya. Wang Lin mengangkat tangan dan menggenggam tangan. Tubuh iblis kuno terbang ke arahnya dan mendarat di hadapannya. Dia kemudian menekan tangan ke kondisi tubuhnya. Sayangnya, tidak ada iblis kuno kerajaan di sini. Mayat ini hanya memiliki aura iblis kuno kerajaan. Tangan kanan Wang Lin menekan mayat iblis kuno. Energi iblis di mata mengalir ke iblis kuno melalui tangan enkripsi. Aura iblis kuno di dalam tubuh Wang Lin sangat besar. Pada saat ini, ia mendorong keluar ke tubuh iblis kuno yang membatu yang seperti jurang maut. Saat Wang Lin duduk di sana, energi iblisnya mengalir ke tubuh iblis kuno di hadapannya. Matanya masih terlihat pada Tuo Shen, yang dengan cepat pulih di luar jaring ilusi. Selain harga dirinya, alasan lain Wang Lin memberi waktu kepada Tuo Shen adalah karena dia membutuhkan waktu juga. Dia tidak bisa meninggalkan tahta untuk bertarung. Meski tidak ada kekuatan penolakan di singgasana ini, karena kekuatan penolakan telah hilang,
aura warisan yang membuat mata Wang Lin merah juga telah menghilang. Wang Lin entah bagaimana mengetahui bahwa jika dia bangun, bahkan jika dia duduk lagi, tidak akan ada warisan lagi. Ini adalah pencerahan yang tidak dapat dijelaskan yang diperolehnya ketika perasaan ilahi menyatu dengan kehendak makam. Itu sebabnya dia tidak bisa bangun. Warisannya untuk menjadi dewa kuno bintang 7 tidak memuaskan Wang Lin. Dia menginginkan lebih banyak warisan. Dia ingin kekuatan persetujuan itu muncul sekali lagi. Hanya dengan begitu aura warisan akan meningkat beberapa kali lipat dan dipaksa keluar dari detak jantung di lapisan ketiga. Hanya ada satu cara agar kekuatan penolakan muncul lagi. Wang Lin mengungkapkan dengan tegas. Meskipun Tuo Shen berada di luar dan kekuatan penolakannya berbahaya, dia tidak mau menyerah. Ketika dia mengungkapkan pernyataan tegas itu, dia memutuskan kesadaran ilahi dengan makam. Ketika kesadaran ilahinya terputus dari kubur, kekuatan penolakan yang menggemparkan surga muncul dari tahta sekali lagi. Di saat yang sama, jantung di lapisan ketiga mulai berdetak kencang dan aura warisan mengalir ke singgasana. Dewa kuno bintang 7 jauh lebih kuat dari dewa kuno bintang 6. Wang Lin duduk tak bergerak, melawan kekuatan penolakan. Kali ini dia tidak lagi menyegel tubuhnya untuk mencegah auranya bocor. Sebaliknya, dia melakukan yang sebaliknya dan mengambil inisiatif untuk secara paksa menyerap aura warisan dari tahta. Pasif dan proaktif serupa, namun keduanya sangat berbeda. Bukan hanya perbedaan tingkah laku, tapi juga perbedaan mental. Setelah lebih dari 2000 tahun di dalamnya, Wang Lin akhirnya membiarkan tubuh dewa kuno mencapai 7 bintang. Tubuh dewa kuno bintang 7 bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dirusak dengan menggunakan langkah kedua, kecuali dewa kuno itu sedang melalui ujian. Jika tidak, diperlukan sejumlah besar makhluk surgawi untuk menyelimuti dewa kuno selama beberapa hari sebelum mereka dapat dibunuh. Bahkan bisa dikatakan bahwa tubuh dewa kuno bintang 7 yang lengkap memiliki kekuatan untuk melawan para penggarap nirvana void tahap awal. Lebih penting lagi, 7 bintang berarti dewa kuno telah memasuki tahap kedewasaan yang cepat hingga dewasa. Seiring berjalannya waktu, tubuh dewa kuno bintang 7 akan terus bertambah kuat. Dari 9 bintang dewa kuno, setiap bintang setelah 5 bintang sangat sulit diperoleh. Namun, begitu setiap bintang terbentuk, kekuatan dewa kuno akan meningkat beberapa kali lipat. Pada saat ini, dengan mantranya, esensi api dan guntur, mantra Dao, dan hal-hal lain, dia bisa menghadapi penerimaan nirvana oid tahap awal tahap ketiga dan tidak berada dalam posisi yang dirugikan. Dan jika tidak terjadi kecelakaan, dia cukup kuat untuk menang. Dewa kuno bintang 7 Wang Lin tidak lebih lemah dari Tusi ketika dia berada di bintang 7. Meskipun Tusi memiliki warisan lengkap, Wang Lin adalah eksistensi pertama yang merupakan perpaduan antara seorang ahli dan dewa kuno. Wang Lin bahkan berani melawan para penggarap nirvana void tingkat menengah. Meskipun kemungkinan besar dia akan kalah, mereka akan merasa sangat sulit untuk dibunuh. Pada langkah ketiga, tahap nirvana void, spirit void, arcane void, dan void tribulan semuanya memiliki tahap awal, pertengahan, dan akhir seperti langkah kedua. Perbedaan antara masing-masing level sangat besar, seperti perbedaan antara penggarap pembersih nirwana dan penghancur nirwana. Mata Wang Lin bersinar seperti api saat dia duduk di atas tahta dan membiarkan kekuatan tuntutan mengguncang tubuhnya. Namun, kekuatan yang tadinya cukup untuk menghancurkan tubuhnya tidak dapat mempengaruhinya lagi. Melanjutkan dari sebelumnya, sekarang adalah nafas ke-20 dan nafas ke-21. Kedua napas ini berlalu dalam sekejap, dan kekuatan pasukan meningkat dengan pesat. Saat kekuatan pukulan Wang Lin, aura warisan juga melonjak. Aura warisan ini dimakan oleh Wang Lin seperti orang gila. Tubuhnya dan iblis kuno seperti dua lubang hitam yang menakutkan. Aura warisan terpecah menjadi dua dan diserap oleh keduanya. Menyerap warisan sangatlah sulit dengan kekuatan penolakan yang terus-menerus diajukan kepadanya, tetapi Wang Lin tidak menyerah. Wang Lin tahu jika dia melewatkan kesempatan ini sekarang, akan sangat sulit mendapatkan kesempatan lain. Nafas ke-20 detik, napas ke-23, napas 24. Kekuatan penolakan dari tahta telah mencapai tingkat yang mengerikan, dan suara gemuruh. Bahkan dengan tubuh dewa kuno bintang 7 milik Wang Lin, itu mulai sedikit terganggu. Tubuhnya gemetar dan menunjukkan tanda-tanda roboh.
Namun, pemulihan Dewa Kuno Bintang 7 jauh lebih kuat daripada pemulihan Dewa Kuno Bintang 6. Saat keruntuhan terjadi, tubuhnya pulih dengan cepat. Saat Wang Lin terus menyerap aura warisan, topan lemah muncul di sebelah 7 bintang. Topan ini adalah tanda dari bintang 8. Setelah muncul sepenuhnya, Wang Lin akan menjadi Dewa Kuno Bintang 8. Dewa Kuno Bintang 8 adalah eksistensi yang sangat kuat di dunia ini. Namun, menjadi Dewa Kuno Bintang 8 itu terlalu sulit, membutuhkan energi yang jauh lebih besar daripada jumlah yang mencapai 7 bintang. Meskipun topan telah terbentuk, topan itu sangat redup sehingga tidak ada yang menyadarinya tanpa menyadarinya dengan cermat. Begitu Wang Lin terdiam, topan lemah ini akan menghilang, tanpa meninggalkan jejak. Pada saat yang sama, tubuh iblis kuno dipenuhi dengan energi iblis kuno yang dicurahkan Wang Lin dengan gila-gilaan. Wang Lin bahkan telah mengirimkan bintang iblis kuno yang belum sepenuhnya terbentuk di mata kegelapan ke iblis kuno. Tubuh yang membatu mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, beberapa bagian tidak keras batu malah menjadi lunak. Mata permulaan yang awalnya suram bersinar terang dan bintang iblis kuno akan segera terbentuk. Perlahan-lahan mengembun, menjadi semakin jelas. Pada saat ini, Tuo Shen, yang sedang melakukan penyembuhan di luar jaring, tiba-tiba bergerak. Dagingnya bergerak dan dia pulih 80%. Tubuh Tuo Shen adalah tubuh Tu Si. Saat itu, Tu Si hampir menjadi dewa kuno kerajaan bintang 9. Dia bahkan terlalu lama mengalami stagnasi di 8 bintang, dan tubuhnya telah mencapai batas dewa kuno bintang 8. Untuk menembus 9 bintang, Tu Si telah menggunakan mantra terlarang para dewa kuno. Namun, gagal, dan itulah bagaimana iblis batiniah Tuo Shen muncul. Kemampuan pemulihan Tuo Shen jauh lebih kuat dari Wang Lin. Jika bukan karena luka-lukanya yang sangat serius, dia tidak akan menundanya sampai sekarang untuk pulih. Memulihkan hingga 80% sudah menjadi batasnya, 20% kerusakan. Terakhir bukan pada tubuh fisiknya, melainkan kerusakan pada jiwa yang disebabkan oleh raungan. Dia harus memasuki pintu budidaya tertutup untuk pulih sepenuhnya. Tuo Shen tiba-tiba mengangkat kepalanya saat 8 bintangnya berputar dengan cepat. Dia menatap Wang Lin, yang sedang duduk di atas tahta, dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Bisa disebut dialah orang yang paling memahami Wang Lin di dunia. Dari seorang terbentuk formasi inti kecil hingga master dari generasi yang berani memberikan waktu untuk pulih. Meski kedengarannya mudah, berapa banyak orang di dunia yang mampu melakukannya? Jika kamu ingin bertarung denganku, aku akan memenuhi permintaanmu. Pertarungan di luar formasi penyegel realem tidak menyenangkan. Hari ini kita akan bertarung lagi di negeri kuno ini. Saat Tuo Shen berbicara, dia berjalan maju dan melewati celah di daun kuno. Dia melangkah keluar dan memasuki istana. Ini adalah pertama kalinya Tuo Shen tidak menyebut dirinya, dewa ini. Hanya perubahan ucapan, tetapi terungkap bahwa dia mengenali Wang Lin sebagai dewa kuno. Tuo Shen tidak pernah percaya bahwa Wang Lin adalah dewa kuno. Bahkan setelah melarikan diri, dia masih percaya bahwa Wang Lin hanyalah seseorang yang telah mencuri warisan ingatannya. Bahkan setelah Wang Lin mencapai 6 bintang dan melawannya, Tuo Shen masih tidak melihat Wang Lin sebagai dewa kuno. Dalam hatinya, dia selalu merasa Wang Lin tidak memenuhi syarat untuk menjadi dewa kuno. Namun, sekarang dia telah melihat Wang Lin menjadi dewa kuno bintang 7, merasakan kekuatan dewa kuno yang kuat dari tubuh Wang Lin, menyaksikan Wang Lin menghadapi warisan berbahaya secara langsung, dan Wang Lin masih punya waktu untuk pulih. Di kepalanya, dia harus menerima Wang Lin sebagai dewa kuno. Dewa kuno seperti dirinya. Tidak ada dendam di antara kami. Ini adalah pertarungan takdir kita, pertarungan memperebutkan warisan. Suara Tuo Shen seperti gelombang. Saat dia melangkah maju, istana berguncang. Dalam sekejap, tubuhnya tumbuh setinggi 10.000 kaki. Tangannya yang tergeletak mengepal dan dia melayangkan pukulan. Tubuh dewa kuno bisa berubah dengan baik, jadi Tuo Shen bisa melakukan ini. Sebelumnya, Wang Lin tidak menyadarinya, tetapi setelah mencapai 7 bintang, dia memiliki perasaan yang samar-samar. Seperti bagaimana 10.000 kaki bukanlah batas dewa kuno bintang 7. Mata Wang Lin seperti kilat, saat Tuo Shen memasuki istana, matanya bersinar terang. Matanya dipenuhi dengan niat bertarung dan bintang dewa kunonya berputar dengan cepat. Saat Tuo Shen melayangkan pukulan,
tangan kiri Wang Lin melayangkan pukulan tanpa ragu-ragu. Dua dewa kuno yang keduanya memiliki warisan Tusi, memulai pertempuran takdir kedua mereka. Ketika Tuo Shen melancarkan pukulannya, badai melanda istana. Hal ini menyebabkan yang terhormat Ling Dong dan Zhou Jin terlempar ke belakang. Keduanya terluka parah dan tidak bisa bertarung lagi. Mereka hanya bisa duduk di kenyamanan dan kembali dengan cepat. Ling Dong yang ramah tenang dan tidak peduli dengan hasil pertempuran ini. Dia fokus pada pemulihan. Mata Zhou Jin dipenuhi dengan yang rumit. Dia telah dengan jelas menyaksikan kekuatan Wang Lin sebelum dan sesudah memasuki makam. Secerca harapan terakhirnya telah hilang dan dia diam-diam menutup matanya untuk menyembuhkan. Saat Tuo Shen meninju udara, bayangan raksasa muncul di belakangnya. Bayangan ini mencapai dunia dan memiliki ekspresi tirani. Ini melepaskan rasa arogansi dan penghinaan. Saat itu muncul, istana bergetar hebat seolah-olah akan runtuh. Bayangan ilusi ini adalah Tusi. Dewa kuno puncak bintang 8, bayangan Tusi. Tuo Shen adalah iblis batiniah Tusi, dan meskipun dia telah menyerang tipu dayanya sendiri, jiwa dan kemauannya tetaplah Tusi. Pada saat ini, dengan pukulan kekuatan penuh, bayangan Tusi muncul. Bayangan itu juga melayangkan pukulan ke arah Wang Lin. Saat ini, bayangan raksasa juga muncul di belakang Wang Lin. Bayangan ini adalah Tusi juga. Namun, dibandingkan dengan bayangan Tuo Shen, bayangan ini tidak bersifat tirani tetapi penuh dengan kebijaksanaan. Saat Wang Lin meninju udara, bayangan Tusi di belakangnya juga mengangkat tangan kirinya dan melayangkan pukulan. Jika ada langit di sini, warnanya pasti berubah. Jika ada awan di sini, awan itu akan disebarkan. Ini adalah takdir. Dua bayangan dewa kuno raksasa yang terlihat bertahan sama, sampai-sampai garis di kulit mereka pun sama, saling meninju. Satu-satunya perbedaan adalah satu sama kejamnya dengan iblis dan yang lainnya bijaksana dan tenang. Di bawah masing-masing dari dua dewa kuno raksasa itu ada Wang Lin dan Tuo Shen. Keduanya semakin dekat dan dekat. Dalam sekejap, Tuo Shen mendekati seseorang. Tinju bertanya turun dan mengundang dengan tinju kiri Wang Lin. Pada saat yang sama, saat keduanya memulai pertarungan takdir mereka, sosok menawan muncul di luar jaring ilusi. Wanita menawan ini adalah salah satu dari 8 selir kerajaan surgawi. Gemuruh menggelegar saat tinju Wang Lin dan Tuo Shen dipanggil. Di saat yang sama, dua bayangan Tusi juga bergetar. Tampaknya olah kekosongan istana terkoyak. Gemuruh menggelegar bergema saat bayangan Tusi Tuo Shen bergetar. Lengan lambang roboh dan dia terlempar mundur 4 langkah. Kemudian Tusi yang tampak garang itu hancur berkeping-keping. Tusi yang penuh kebijaksanaan juga gemetar dan lengan kirinya hancur. Dia terlempar ke belakang 3 langkah dan retakan halus yang tak terhitung jumlahnya memenuhi tubuhnya sebelum hancur. Tabrakan dua bayangan dewa kuno menciptakan kekuatan yang menghancurkan surga. Tokoh besar muncul di istana dan membentuk celah besar antara dua dewa kuno. Saat gelombang bergelombang dalam pertempuran takdir ini, pukulan Tuo Shen mengancam dengan Wang Lin. Saat tinju mereka menyala, matanya bersinar. Riak yang tak terhitung banyaknya muncul di antara tinju mereka. Ada kekuatan yang menakutkan di dalam setiap riak. Pukulan mereka dilakukan dengan metode berbeda, namun keduanya menggunakan kekuatan. Saat pukulan Tuo Shen jatuh, dia melontarkan 99 pukulan berturut-turut. Meski terlihat seperti satu pukulan, hanya saja 99 pukulannya begitu cepat sehingga menyatu menjadi satu. Ini adalah dao kekuatan Tuo Shen, untuk menghancurkan langit dengan kekuatan. Jika aku tidak bisa menghancurkanmu dengan satu pukulan, maka aku akan memukulmu sebanyak 99 pukulan satu demi satu. Tidak ada keterampilan, dan tidak peduli seberapa keras Anda melawan, Anda akan hancur oleh 99 pukulan ini. Pukulan Wang Lin menggunakan mantra kura-kura hitam yang dia pelajari dari Vermilion Bird generasi kedua. Dia menggabungkan kekuatan pantulan ke dalam menegakkan sehingga kekuatan pantulan bisa meledak dalam sekali jalan. Sederhananya, pukulan Wang Lin memperlakukan Tuo Shen seperti permukaan udara. Pukulannya menciptakan kekuatan pantulan yang kuat dari Tuo Shen. Wang Lin kemudian dengan cerdik meminjam kekuatan pantulan ini dan menggunakannya sebagai serangannya sendiri. Pukulannya tidak hanya berisi kekuatan sendiri, tapi juga kekuatan yang dia pinjam dari Tuo Shen. Wang Lin bersaing dalam kekuatan melawan 99 pukulan Tuo Shen.
Pukulan Wang Lin tidak hanya berisi kekuatan sendiri dan kekuatan yang dia pinjam dari Tuo Shen, ada juga kekuatan penting lainnya. Karena adanya kekuatan inilah Wang Lin berani menghadapi Tuo Shen bintang 8. Kekuatan ini adalah kekuatan yang datang dari singgasana di bawah. Kekuatan ini mengalir ke tubuhnya dan keluar melalui pukulannya sebagai kekuatan dahsyat yang ditembakkan dengan tinju Tuo Shen. Gemuruh, menggelegar menggema dan darah keluar dari sudut mulut Wang Lin. Suara retakan bergema. 3 retakan muncul di singgasana. Platform besar di bawah tahta mulai runtuh. Dalam sekejap, setengah dari platform itu runtuh. Juga mengalir dari sudut darah mulut Tuo Shen. Dia berada di udara dan tidak bisa menggerakkan kursi untuk melepaskan kekuatan. Dia mundur ribuan kaki dan mendekati jaring ilusi. Hanya dengan kekuatan kompetisi, kamu, Wang Lin, memang memenuhi syarat untuk menyebut dirimu dewa kuno. Wanita menawan itu menggunakan metode yang tidak diketahui untuk mereformasi tubuhnya dan kemudian menggunakan platform dengan Tuo Shen untuk pencahayaan. Dia pribadi telah menyaksikan pertempuran mereka. Ekspresinya berubah dan niat membunuh muncul di matanya. Dia kemudian menyerang jaring ilusi, dia akan membantu Tuo Shen membunuh Wang Lin. Namun, saat dia hendak memasuki jaring ilusi, Tuo Shen tiba di dekat jaring. Dia berbalik dan melayangkan pukulan ke arah wanita menawan yang akan masuk ke jaring. Enyahlah, orang luar tidak memenuhi syarat untuk memasuki pertarungan antara anggota klan dewa ini. Wanita menawan itu tidak mengira Tuo Shen akan menyerangnya. Saat pukulan itu tiba, tangan dengan cepat membentuk segel. Sebuah pita muncul di sekelilingnya dan dia menahan pukulan ini dengan paksa. Gemuruh menggelegar-menggelegar. Dia sudah terluka parah, dan dia batuk darah saat dia dipaksa mundur beberapa langkah. Penampilan menawannya telah hilang dan digantikan dengan ekspresi mengerikan. Tuo Shen, kamu berani memberontak melawan keinginanku. Mata Tuo Shen menjadi dingin saat dia mencibir dan dia melayangkan pukulan ke selir kekalahan. Tuo Shen berkata, apakah pemancar dewa ini adalah orang yang mengizinkannya? Jika saya tidak perlu memikirkan Anda untuk memulihkannya, apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa mengendalikan dewa ini? Siapa di dunia ini yang memenuhi syarat untuk mengendalikan dewa ini? Kamu hanyalah mainan dari penguasa surgawi, namun kamu berani bersekongkol melawanku. Enyahlah, badai yang diciptakan oleh pukulan Tuo Shen mencakup jaring ilusi. Hal itu memaksa selir yang sudah terluka parah untuk mundur lebih jauh lagi. Tuo Shen meraih jaring ilusi dan menariknya. Kekuatan dewa kunonya dituangkan ke dalam jaring dan menyegel jaring itu sekali lagi sehingga wanita menawan tidak bisa masuk. Semua ini terjadi dalam sekejap. Kemudian Tuo Shen berbalik dan memandang Wang Lin. Sekarang tidak ada yang bisa mengganggu pertarungan kita. Meskipun sebagian besar platform batu telah runtuh, waktu berjalan perlahan. Sekarang adalah nafas ke-39, dan kekuatan penolakan telah mencapai batas Wang Lin. Bahkan dengan kekuatan pemulihan tubuh Dewa Kuno Bintang 7 dan 2 esensinya yang mengimbangi kekuatan tersebut, dia merasa sulit untuk bertahan. Jika dia melanjutkan ini, tubuhnya akan roboh lagi dan dia akan mati. Saat kekuatan penolakan menjadi semakin sengit, aura warisan juga melonjak. Wang Lin menyerapnya dengan gila-gilaan dan topan yang mewakili Bintang 8 menjadi lebih jelas. Tubuh iblis kuno yang tidak hancur di dekatnya. Saat energi iblis mengalir ke dalamnya, bintang iblis kuno pertama, kedua, ketiga, dan keempat muncul di mata bahaya. Saat Wang Lin terus menyerap aura warisan dengan paksa, darah keluar dari mata kirinya, menyebabkan dia merasakan sakit yang luar biasa. Karena Li Guang telah menembak mata kiri Yemi, warisan Orde Kuno tidak lengkap. Semakin banyak aura warisan yang diserap Wang Lin, semakin banyak rasa sakit yang dirasakan Wang Lin di mata kirinya. Seolah-olah dia telah menjadi Yemo dan mata kirinya sendiri telah roboh. Bahkan penglihatan di mata kirinya dengan cepat menjadi kabur seolah Wang Lin kehilangan mata kirinya. Wang Lin hanya bisa melepaskan mata kirinya. Namun, mata kiri yang ditembak Li Guang berisi setengah dari ingatan Yemo dan kerinduannya akan kampung halamannya. Saat rasa sakit di mata kiri Wang Lin semakin parah, ingatannya sepertinya terkoyak. Kenangan 1000 tahun, kenangannya tentang Li Muan, kampung halamannya, planet Suzaku, dan semua orang yang disayanginya akan segera direnggut darinya. Kembalikan mata kiriku. Saat Wang Lin menyerap aura warisan, gemuruh ini bergema di pikiran.
Pada saat inilah Tuo Sen menyegel jaring ilusi. Matanya dipenuhi dengan niat bertarung saat dia berjalan menuju Wang Lin. Tangannya yang menyentuh langit dan dunia bergetar ketika tombak 1000 kaki muncul di tangannya. Harta karun dewa kuno kerajaan Tusi, tombak pembunuh dewa. Saat dia meraung, Tuo Sen bersandar ke belakang, memegang tombak pembunuh dewa. Semua kekuatan di tubuhnya berkumpul di tombak pembunuh dewa dan dia melemparkannya ke Wang Lin. Tombak pembunuh dewa mengeluarkan cahaya menyilaukan dan aura dewa kuno. Itu seperti sambaran petir yang membelah dunia saat melesat ke arah Wang Lin. Masih mengalir dari mata darah kiri Wang Lin, membuat pemandangan yang mengejutkan. Saat tombak pembunuh dewa mendekat, Wang Lin mengangkat kepalanya. Penglihatan dari mata kirinya kabur dan ingatan yang terkoyak di ingatan membuat pembuluh darah di wajahnya membengkak. Ketika tombak pembunuh dewa tiba dan Tuo Sen masuk, itu adalah nafas ke-44. Kekuatan penolakan tiba-tiba menduduki tubuh Wang Lin. Dia menutup matanya dan mengingat pukulan, telapak tangan, dan jari yang Ye Mo gunakan di masa lalu. Dewa gemetar, formasi tentara. Wang Lin menarik napas sambil terkena kekuatan penolakan. Meskipun darah mengalir keluar dari lubangnya, dia menyerap sejumlah besar aura warisan. Dia dengan lembut melayangkan pukulan dengan tangan kirinya. Kekosongan di depannya terdistorsi dan banyak riak mulai menyebar dengan dia sebagai pusatnya. Bintang ke-8 di sekitar 7 bintangnya tiba-tiba mulai mengembun, dan topan terbentuk dengan cepat. Meski pembentukan siklon jauh dari pembentukan bintang ke-8, hal itu seperti meletakkan landasan bagi para pembudidaya. Hanya dengan sebuah yayasan dia akan memiliki peluang untuk menjadi dewa kuno bintang 8 di masa depan. Kelahiran bintang manapun membutuhkan pembentukan siklon. Maka ia perlu menyerap kekuatan dewa kuno yang cukup agar bintang bisa terbentuk. Tombak pembunuh dewa sangat cepat dan tiba dengan cepat, jaraknya kurang dari 100 kaki. Rambut Wang Lin terdorong ke belakang oleh angin dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya dari platform yang runtuh terhempas. Iblis Dao, hidup dan mati terbalik. Wang Lin memejamkan mata dan tangan kirinya menunjuk ke depan. Apa yang dia tunjuk adalah tombak pembunuh dewa yang mendekat. Ketika menusuk dan ujung tombak pembunuh dewa menyentuh, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Pada saat yang sama, perasaan ilahinya muncul dan naik ke tahta. Dia mendatangkan kekuatan penolakan, dan saat kesadaran ilahinya runtuh lapis demi lapis, dia mendorong menuju jantung di lapisan ketiga yang terhubung ke tahta ini melalui metode misterius. Satu pukulan dan satu jari muncul saat Wang Lin membuka matanya. Pukulan God Tremble menciptakan riak yang tak terhitung banyaknya dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Bumi di sekelilingnya bergetar dan hancur. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Setiap riak mengandung getaran yang muncul dengan pukulan ini. Bumi istana runtuh dan langit terkoyak. Gemuruh menggelegar bergema dan mayat-mayat yang tersisa semuanya hancur. Badai besar terbentuk dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Badai ini bergemuruh dan menembaki Tuo Sen. Tuo Sen mengeluarkan suara gemuruh dan suara letupan bergema. Dia berjuang untuk maju dalam badai ini. Wang Lin menarik tang, dan jari iblis Dao dengan tombak pembunuh dewa. Raungan dahsyat yang mengalahkan suara badai ganas. Tombak pembunuh dewa bergetar ketika kekuatan dewa gemetar dan Dao iblis Wang Lin diundang, memaksanya berhenti. Seolah-olah jari Wang Lin telah menjadi benda terkeras di dunia, cukup keras untuk menghentikan tombak pembunuh dewa. Tombak pembunuh dewa bergetar hebat. Selain melawan Dao iblis, rasa gemetarnya sebagian besar disebabkan oleh riak. Riak-riak itu menyebar ke segala arah dan menyerang tombak pembunuh dewa. Lapisan rune muncul di God Slaying Spear. Rune itu berkedip dengan keras, misalnya mereka akan terpisah dari tombak pembunuh dewa karena getaran ini. Tombak pembunuh dewa adalah harta karun dewa kuno kerajaan terkuat yang dimiliki Tusi. Tuo Sen paling dekat dengan Tusi, jadi kekuatan yang bisa dia tunjukkan hanya lebih lemah dari Tusi. Ketika jari Wang Lin menyentuh tombak pembunuh dewa, dia merasakan kekuatan yang tak terlukiskan mengalir ke puncaknya. Jarinya terasa seperti akan patah, dan kekuatan dahsyat berkobar di dalam tubuhnya. Mengalir keluar dari mulut darah Wang Lin, tapi matanya dipenuhi tekad. Dia tetap tenang seolah semuanya adalah bagian dari rencana. Ini termasuk kekuatan dahsyat dari tombak pembunuh dewa. Pada saat ini, perasaan ilahinya dengan putusnya suatu penggulungan naik tahta dan menutup hubungan misterius dengan hati di lapisan ketiga.
Namun, semakin dekat dia, semakin kuat pula kekuatan penolakannya. Wang Lin tidak bisa mencapai jantung di lapisan ketiga dengan kekuatannya sendiri. Pada saat inilah kekuatan kuat dari tombak pembunuh dewa meletus dari tubuh Wang Lin. Beberapa retakan lagi muncul di singgasana dan platform batu itu semakin runtuh. Pada saat yang sama, kekuatan kuat yang memasuki tubuhnya dipaksa oleh Wang Lin untuk naik tahta. Perasaan ilahinya akan menghilang saat dia perlahan-lahan bergerak melalui kekuatan penolakan. Namun, kekuatan dari tombak yang mendorongnya seperti anak panah menembus semua kekuatan penolakan. Perasaan ilahi Wang Lin memasuki hubungan misterius itu dan terhubung dengan hati di lapisan ketiga. Ketika perasaan ilahi dan hati Wang Lin terhubung, warisan sebenarnya dimulai. Pada saat ini, Wang Lin mendengar detak jantung di lapisan ketiga pemikirannya. Suara ini seperti guntur, dan menggema di dalam pikiran. Itu juga mempengaruhi jantungnya, dan sesaat kemudian, jantungnya berdetak dengan ritme yang sama. Suara detak jantung menjadi semakin keras. Wang Lin segera merasakan sakit yang luar biasa dari hatinya, seolah-olah dia menderita tekanan yang telah mendorongnya hingga batas kemampuannya. Saat jantungnya tetap berdetak sama, sebuah hubungan misterius terbentuk di antara kedua hati. Kenangan aneh dalam jumlah besar yang membuat kepala Wang Lin sakit memenuhi pikirannya. Kenangan ini berantakan, dan datang seperti banjir. Mereka tidak peduli jika Wang Lin bisa menahannya. Dia merasa jiwa terkoyak, ini lebih menyakitkan dari percobaan pertama. Menghadapi rasa sakit ini, Wang Lin meraung sedih. Jantung di lapisan ketiga mulai berdetak lebih cepat hingga menyatu. Jantung Wang Lin juga mulai berdetak secara bersamaan. Jika seseorang dapat melihat melalui tubuh dewa kuno Wang Lin, mereka akan melihat jantungnya berdetak sangat cepat, seperti akan meledak, dalam jumlah besar darah keluar dari pembuluh darahnya dan mewarnai sekelilingnya menjadi merah. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat jantung di lapisan ketiga berdetak kencang, desahan bergema di benak Wang Lin. Semburan kekuatan terakhir dari hati menyerang pikiran Wang Lin. Wang Lin batuk darah dan retakan yang tak terhitung banyaknya muncul di jantung. Wang Lin memasang ekspresi ganas, dan saat dia meraung, sosok dewa kuno Tu Si muncul di belakangnya. Sosok ini juga dipenuhi rasa sakit, seolah sedang berjuang. Namun, di bawah kekuatan hati di lapisan ketiga, bayangan Tu Si runtuh. Itu terhapus dari warisan Wang Lin. Saat bayangan Tu Si menghilang, kepala raksasa menggantikan Tu Si di belakang Wang Lin. Hanya kepala ini saja yang sebesar seluruh tubuh Tu Si. Kepalanya buram, sehingga tidak mungkin untuk melihat seperti apa. Namun, mata kirinya kosong dan darah hitam mengalir keluar dari rongganya. Kepalanya tampak sangat ganas. Saat kepala muncul, kekuatan terakhir dari hati mengalir ke Wang Lin, dan platform batu di bawahnya runtuh sepenuhnya. Platform batu seperti gunung hancur. Pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Platform batu itu benar-benar runtuh seolah tidak bisa menahan kekuatan ini. Bahkan sebagian besar tahta telah runtuh. Sandaran hancurnya dan sebagian sandarannya patah. Tubuh Wang Lin sepertinya akan hancur karena kekuatan ini. Wang Lin menarik grafis dari tombak pembunuh dewa dan penyesuaiannya. Cahaya darah monster menyala dan pedang darah muncul. Pada saat ini, tanpa jari Wang Lin terhenti, tombak pembunuh dewa menyerang ke depan seolah ingin menembus Wang Lin. Cahaya darah menyala dan pedang darah muncul. Dia memasukkan kekuatan platform yang runtuh, tahta yang runtuh, dan aura yang sangat mendominasi dari detak jantung di lapisan ketiga ke dalam pedang darah. Itu terbang ke arah tombak pembunuh dewa. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh langit dan bumi. Pedang darah dan tombak pembunuh dewa diundang. Pedang darah itu mengenai ujung tombak dan membelah seolah-olah sedang memotong bambu. Dampak mengejutkan dan tajam pedang darah membelah tombak pembunuh dewa menjadi dua. Cahaya darah menyala saat menembus tombak pembunuh dewa dan menembus tubuh Tuo Shen seperti anak panah. Itu memasuki dada Ten Tuo seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikan dan keluar dari punggungnya. Tuo Shen mendengus. Tuo Shen batuk darah dan tubuhnya terdorong mundur beberapa ribu kaki. Dia setengah tenggelam di tanah dan mengangkat kepalanya. Pada saat ini, tombak pembunuh dewa terbelah menjadi dua di hadapan Wang Lin dan menusuk ke tanah di sisinya. Semua rune di tanah runtuh. Topan yang akan menjadi bintang 8 berubah dari siklon kabur menjadi siklon padat saat ia menyerap aura warisan.
Dia telah menyelesaikan proses tersulit dalam pembentukan topan untuk bintang ke-8. Ini memberi Wang Lin landasan yang kuat untuk menjadi dewa kuno bintang 8. Tanpa topan ini akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk mencapai 8 bintang. Dia akan membutuhkan puluhan ribu tahun untuk mengumpulkan kekuatan atau dia tidak akan berhasil. Dewa kuno bintang 8, tubuh terkuat di bawah 9 bintang di antara para dewa kuno. Bagaimana bisa begitu mudah untuk dijangkau? Saat kekuatan yang meletus dari lapisan ketiga mengalir ke Wang Lin, tangan menekan iblis kuno, menyebabkannya bergetar. Semua batunya runtuh dan tubuhnya tidak lagi sekeras batu. Di saat yang sama, bintang iblis kuno muncul di mata penentuan. Bintang iblis kuno kelima dan keenam tiba-tiba muncul. Semua ini terjadi dalam sekejap. Mata kiri Wang Lin sebagian besar buram. Rasa sakit yang luar biasa tidak hanya datang dari matanya, tapi juga dari hatinya, segar mengalir dari darah mata kirinya. Jika dia melanjutkan, mata kirinya akan buta total dan dia akan kehilangan separuh ingatannya. Lupakan orang tuanya, lupakan orang yang dicintainya, lupakan kampung halamannya, lupakan segalanya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Wang Lin. Dia menangis sedih, dan untuk pertama kalinya, dia berdiri. Dia meninggalkan tempat duduknya. Saat dia berdiri, hubungan antara jantung dan jantung di lapisan ketiga terhenti. Tahta itu runtuh menjadi tumpukan puing. Seluruh istana menjadi sangat sunyi. Hanya dua pola, pernapasan kasar yang terus bergema di dalam istana. Wang Lin memejamkan mata dan kepala raksasa yang menggantikan Tu Si perlahan menghilang. Setelah sekian lama, Wang Lin perlahan menjadi tenang dan membuka matanya. Mulai sekarang, aku bukan lagi dewa kuno dari warisan Tu Si. Aku, Orde Kuno. Wang Lin mengangkat tangan dari iblis kuno dan menunjuk ke antara kelopak mata. Dia perlahan-lahan mengekstraksi warisan ingatan yang dia peroleh dari tanah dewa kuno. Warisan kenangan Tu Si telah menemaninya selama lebih dari 1000 tahun, namun sekarang tidak ada gunanya. Tu Si hanyalah dewa kuno bintang 8 puncak. Cahaya yang terbentuk oleh ingatan muncul di tangan. Dia melihat cahaya itu sejenak sebelum melemparkannya ke Tuo Shen. Aku memberikannya padamu. Tuo Shen tergeletak di tanah dengan dada berdarah dan dengan cepat sembuh. Dia menangkap cahaya yang menyebabkan dia datang ke alam luar, warisan ingatan yang bisa membuatnya gila. Tubuhnya tampak gemetar. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama. Dari sepotong iblis batiniah yang telah disegel selama bertahun-tahun hingga menyaksikan Wang Lin mencuri warisan ingatannya. Kebencian dan kemarahan yang dia rasakan sangat mengerikan. Untuk mendapatkan warisan ingatan ini, dia rela melakukan apa saja. Setelah membuka segelnya, dia mengambil alih tubuh Tu Si dan memulai pencarian panjangnya. Itu adalah masa yang penuh dengan kepahitan. Dia berfantasi berkali-kali dalam sehari bahwa dia akan mengekstraksi warisan ingatan dari Wang Lin sehingga warisannya bisa sempurna. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa ingatan warisan yang selalu dia impikan akan dikembalikan kepadanya oleh Wang Lin dengan sukarela. Memegang ingatan warisan, Tuo Shen mengingatnya. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin dengan rumit. Terima kasih. Tuo Shen belum pernah mengucapkan terima kasih sebelumnya dalam hidupnya. Kata-kata ini tidak pernah ada dalam pikiran. Tidak ada seorang pun yang cukup memenuhi syarat untuk berterima kasih padanya, dan dalam pikirannya, dia tidak perlu berterima kasih kepada siapapun. Kebanggaan dan kesombongannya berasal dari tulangnya. Warisan ingat Tu Si. Setelah selesai, apakah dia akan bangun? Maukah kamu menghilang? Saya tidak tahu. Wang Lin hanya mengambil sebagian dari warisan Orde Kuno, tetapi hanya ada satu. Tidak ada orang lain selain dia yang bisa mendapatkannya lagi. Jika suatu hari pemikiran Wang Lin dapat mencapai titik di mana dia dapat bertahan lebih lama, dia akan kembali dan melanjutkan. Setelah meninggalkan kata-kata perpisahannya, Wang Lin mengganti tangannya. Ling Dong dan Zhou Jin, yang terkejut dengan apa yang mereka saksikan, dimasukkan ke dalam tungku kaisar oleh Wang Lin. Dia juga memasukkan tubuh iblis kuno ke dalam ruang penyimpanannya. Dia menyingkirkan daun kuno, pedang darah, dan benda lainnya. Wang Lin telah memperoleh sebagian dari warisan dan sekarang mengetahui lapisan pertama makam itu lebih baik daripada siapapun. Riak muncul di bawah kakinya dan dia akan menghilang dari istana. Namun, pada saat ini, tubuh Wang Lin gemetar dan dia berhenti.
Dia melihat ke dalam kekecewaan di kedamaian. Di bagian utara istana, dia melihat riak di lemah. Riaknya menjadi semakin besar dan terus menyebar. Sebuah tekanan datang dari jaring ilusi dan kemudian bayangan besar muncul. Benda di luar jaring tidak bisa dilihat ke dalam istana, tapi Wang Lin dengan jelas melihat bayangan hitam raksasa di balik jaring ilusi. Bayangan hitam ini berbentuk lonjong dan sangat besar. Tentakel yang tak terhitung banyaknya bergoyang dan sejumlah besar aura dewa kuno keluar dari mulutnya saat menyerang jaring ilusi ini. Itu adalah ular Moongazar. Ada dua petani yang duduk di depan ular Moongazar, Ji Xiantian dan Wu Dongchan. Mereka sangat berhati-hati, seolah-olah mereka waspada terhadap kejutan apapun. Mereka berdua tidak memerlukan platform karena ular Moongazar mengizinkan mereka bergerak melewati makam seperti Tuo Shen. Mereka akan menggunakan ular Moongazar untuk memaksa masuk ke dalam istana. Namun, urusan di sekitar istana terlalu kuat. Menurut analisis mereka, bahkan ular Moongazar pun akan membutuhkan waktu lama untuk mencairkan batasan tersebut. Meski keduanya cemas, mereka hanya bisa menunggu dengan gugup. Mata Wang Lin berbinar dan dia berkilau. Dia melangkah maju dan tiba di sebelah jaring ilusi yang muncul di bagian utara istana. Lalu tangannya terulur dan dia merobek jaringnya. Gemuruh menggelegar bergelombang dan retakan besar terbuka di jaring. Ji Xiantian dan Wu Dongchang sama-sama terkejut. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas sebelum hembusan angin kencang datang dari celah tersebut. Kekuatan di dalam hembusan angin bukanlah sesuatu yang bisa membuat mereka tolak. Mereka mengeluarkan yang menyedot dan batuk darah. Mereka bahkan tidak sempat melihat Wang Lin atau dari mana datangnya angin. Saat mereka batuk darah, mereka ditarik ke ruang penyimpanan Wang Lin. Bahkan tubuh raksasa Moongazar Serpent terdorong mundur oleh hembusan angin. Mata yang redup menjadi jelas dan segel yang terlihat jelas pada ular Moongazar bersinar dengan keras. Wang Lin berjalan keluar dari celah dan tidak ragu untuk mengganti tangannya. Ular Moongazar bergetar dan ruang spasial raksasa muncul di belakangnya. Itu tersedot ke dalam ruang penyimpanan Wang Lin. Luo Chen seharusnya masih berada di dalam ular Moongazar ini. Luo Chen telah membantu Wang Lin sebelumnya. Wang Lin menyarankan sebelum menyingkirkan ular Moongazar dan kemudian menghilang. Seluruh istana rusak dan tidak lengkap. Saat ini, hanya Tuo Shen yang terpana yang tersisa di istana. Dia tidak merasakan kegembiraan mendapatkan ingatan warisan, hanya keraguan dan kebingungan. Warisan yang dia impikan seumur hidupnya ada di hadapannya, tapi dia tidak tahu apakah itu hal yang tepat untuknya. Tu Si, sejak aku lahir, aku tahu aku adalah bagian dari iblis dalam dirimu. Namun, apakah ingatan ini nyata atau palsu? Apakah kamu benar-benar gagal dalam teknik tinta mengalir dan mati? Atau, apakah aku bagian dari teknik itu? Apakah aku Tuo Shen, atau Tu Si? Kebingungan di mata Tuo Shen menjadi semakin kuat. Dia diam-diam tergeletak di sana dan sepertinya telah melupakan perjalanan waktu. Di dalam makam kuno, ketika keretakan spasial pada sistem bintang kuno telah tertutup, kabut menjadi semakin tebal dan mengamuk seperti laut. Saat ini, beberapa penggarap masih hidup di dalam makam kuno. Siapapun yang bisa selamat dari pergolakan sebelumnya adalah seorang kuatir yang sangat licik dan kuat. Hanya orang-orang ini yang mampu menggunakan berbagai cara untuk menghindari semua bahaya dari sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini adalah inti dari berbagai klan sistem bintang kuno. Pada saat ini, di dalam peta ke-9, dalam rahang yang tak ada habisnya, Wang Lin keluar. Dia berada di area yang berbeda dari istana, menghindari wanita menawan itu. Wang Lin tidak tertarik pada salah satu penggarap di dalam makam. Master Dao Miaoyin, Master Iblis 9 Surga, kehancuran besar, dan sejenisnya semuanya adalah para penguasa yang menggemparkan surga. Meskipun mereka terluka oleh suara guncangan tersebut, sebagai orang yang telah bertahan selama puluhan ribu tahun, mereka semua memiliki metodenya masing-masing. Wang Lin tidak memiliki ide gila untuk membunuh mereka semua seperti saat dia pergi melawan penguasa. Ini tidak realistis dan tidak sejalan dengan rencana Wang Lin saat ini. Makam kuno itu telah disegel oleh Wang Lin. Orang-orang ini akan terjebak di sini, tidak bisa pergi dalam waktu lama. Ini sudah cukup. Setelah muncul, tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangannya. Peta ke-9 bergetar dan lapisan riak seolah-olah terkoyak. Keretakan spasial raksasa muncul.
Terdengar suara gemuruh yang menggelegar dari celah tersebut, dan sudut paviliun emas raksasa muncul. Istana Bumi, mata Wang Lin berbinar. Dia mewarisi sebagian ingatan Ye Mo, jadi dia tahu metode untuk mendapatkan Istana Bumi. Paviliun emas raksasa ini memiliki 3 jendela dan pintunya tertutup rapat. Namun, Wang Lin dapat dengan jelas melihat 3 bayangan berada di dalam. Tekanan kuat keluar dari paviliun dan memenuhi area tersebut. Saat paviliun muncul, semua penggarap di dalam makam memperhatikan hal ini. Hal ini terutama berlaku untuk Miao Yin, 9 surga, dan kehancuran besar. Wang Lin tidak ragu-ragu. Saat Istana Bumi dipanggil, dia memindahkannya ke ruang penyimpanannya. Lalu dia berbalik dan mengambil langkah. Dia tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di peta kelima, tempat asal daun kuno. Tempat ini masih mempertahankan tampilan yang ditinggalkan Wang Lin, tanpa ada tanda-tanda kerusakan. Wang Lin penempatan tangan dan daun kuno muncul. Setelah menggunakannya untuk membuka tanah yang tersegel, dia menyingkirkan daun itu. Semuanya sama seperti sebelumnya, pusaran yang melayang di atas tanah masih ada, berputar perlahan. Wang Lin tiba di sebelah timur dan merenungkan dalam diam. Karena seluruhnya dengan makam kuno, dia tahu bahwa para penggarap yang masih hidup semuanya tiba-tiba tiba ketika dia mengeluarkan Istana Bumi. Beberapa orang yang lebih berkuasa telah mengunci dirinya. Mata Wang Lin berbinar dan tangannya membentuk segel. Dia menemukannya ke langit dan segelnya menghilang tanpa jejak. Ketika segelnya menghilang, kabut di bawah 9 peta pertama meraung dan bergema dengan tajam. Tampaknya olah banyak sekali jiwa yang bersembunyi di bawah. Aku akan memberikan hadiah sebelum pergi. Segel Wang Lin digunakan untuk membuka lapisan kedua. Saat Wang Lin melangkah ke pusaran air, dia mencibir. Saat dia menghilang, tangan bayangannya terulur dan seluruh tanah yang tersegel menghilang tanpa jejak bersama dengan pusarannya. Saat tanah yang tersegel menghilang, Miao Yin dan teman-temannya tiba. Namun, mereka sudah terlambat, tidak ada apapun di hadapan mereka. Pada saat yang sama ketika Wang Lin pergi, Tuo Shen tampaknya telah mengambil keputusan. Dia memegang warisan ingatan dan menekannya di antara mahkota. Di alam batin, di bawah alam surgawi guntur, seluruh langit. Pada saat ini, celah spasial diam-diam muncul di tempat keserakahan menghilang sebelumnya, dan sesosok tubuh putih keluar. Saat sosok itu keluar, aura mengejutkan keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi tekanan yang melanda seluruh langit. Tekanan ini cukup kuat hingga membuat semua makhluk hidup gemetar. Tuan Lufu adalah orang pertama yang merasakan ini dengan jelas. Dia terbangun dari pukulannya. Ini sebenarnya bukan alam luar tapi seluruh langit di alam batin. Saatnya pulang. Sosok putih itu merenung sejenak dan kemudian menampakkan senyuman. Suasana tegang di Alhaven Star System. Di bagian barat Laut Alhaven, terdapat formasi megah yang terdiri dari 439 planet. Ada banyak pembudidaya di luar formasi, memasang segel untuk memperkuat formasi. Lebih jauh lagi, sinar lampu merah meraung ketika para pembudidaya yang tak terhitung banyaknya bergerak di bawah komando untuk memilih sejumlah besar planet budidaya yang diseret ke sini secara paksa. Di bagian dalam formasi planet terdapat awan kabut. Kabut ini tidak tebal, dan orang dapat dengan jelas melihat seorang lelaki tua duduk di dalam kabut. Orang tua ini mengenakan jubah Taoisme dan memancarkan rasa keagungan tanpa merasa marah. Wajahnya sedikit pucat, tetapi guntur bergemuruh di dalam diri lelaki tua itu seolah-olah tubuhnya berisi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Orang tua ini adalah langkah ketiga Alhaven. Kultivator Nirvana Void tahap awal, Master Lu Fu. Sebagai seorang yang mengambil langkah ketiga yang sangat langka di alam batin, status guru Lu Fu sangat tinggi. Semua pembudidaya lainnya seperti semut di hadapannya. Master Lu Fu dapat dikatakan sebagai penjaga seluruh sistem bintang seluruh langit dan orang sebenarnya yang melancarkan perang melawan sistem bintang aliansi. Tepat sebelum Tuo Shen dia terpaksa melarikan diri ke dalam keadaan yang menyedihkan. Ketika Tuo Shen muncul lagi di Alhaven, Master Lu Fu ketakutan dan menyembunyikan dirinya menggunakan mantra khusus. Baru setelah Tuo Shen pergi, dia muncul kembali. Dia telah menyembuhkan dirinya sendiri selama bertahun-tahun. Meskipun dia tidak memiliki Joss Flames yang cukup, dia memiliki metodenya sendiri untuk memulihkan secara perlahan dari pertarungannya melawan Tuo Shen. Segalanya damai, tetapi pada hari ini,
ketika Wang Lin meninggalkan makam kuno dan tiba di Alheaven, Guru Lu Fu membuka matanya dan matanya bersinar. Namun, sebelum dia bisa berpikir, dia merasakan tekanan kekuatan Wang Lin yang menyebar ke seluruh Alheaven. Ekspresi Tuan Lu Fu berubah drastis dan dia tiba-tiba bangkit. Matanya dipenuhi dengan kepuasan. Dia melihat ke depan seolah-olah bisa menembus segalanya dan melihat Wang Lin. Namun, sebelum dia bisa melihat dengan jelas, sebuah kekuatan yang kuat masuk ke dalam kesadaran ilahi, menjangkau pikiran. Segalanya menjadi buram di hadapannya. Ekspresi Tuan Lu Fu berubah lagi dan dia mengerutkan kening. Siapa orang ini? Aku tidak bisa melihat penampakannya, tapi perasaan sucinya agak familiar. Dia seharusnya belum mencapai langkah ketiga, tapi kenapa aku merasakan perasaan yang begitu menakutkan dari sosoknya yang kabur? Tuan Lu Fu bukan satu-satunya yang berada di dalam pendingin pembentukan planet ini. Ada 4 orang tua yang duduk di sekelilingnya. Ketika Tuan Lu Fu tiba-tiba berdiri, keempat tetua terguncang dan mereka memandang ke arah Tuan Lu Fu. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan mengenali mereka berempat. Master Flamespark dari kuil surgawi Guntur. Li Yunzi yang terluka parah oleh Wang Wei. Nenek moyang keluarga Yao yang memburu Wang Lin dan dihentikan oleh King Sui, Dewa Darah. Selain ketiganya, orang terakhir adalah Xiang Yundong. Xiang Yundong adalah orang yang telah membawa Wang Lin ke planet Donglin dan membiarkan Wang Lin ditipu oleh leluhur keluarga Xiang hingga hampir seluruh hidupnya kekuatan tersedot. Master Flamespark telah mengikuti Master Lu Fu paling lama. Ketika dia melihat ekspresi Tuan Elfu berubah, dia terkejut. Setelah sedikit ragu, dia mengulurkan tangannya dan dengan hormat bertanya, "Senior, apa yang terjadi?" Mata Li Yunzi dan rekan-rekannya suram. Ada firasat buruk yang muncul di dalam hati mereka. Master Lu Fu adalah eksistensi yang sangat kuat pada langkah ketiga. Keberadaan seperti ini adalah sebuah legenda, dan hanya sedikit hal yang bisa membuat mereka kehilangan kendali emosi. Namun, sebelum mereka berempat mendapat jawaban Guru Lu Fu, mereka langsung merasakan tekanan yang membuat hati mereka bergetar menyapu bintang-bintang. Tekanan ini sangat kuat, dan mereka merasa seperti ada sesuatu yang kuat yang menghantam mereka. Ekspresi mereka berubah drastis dan pikiran mereka bergetar. Mereka mempunyai ilusi bahwa mereka akan runtuh di bawah tekanan ini. Untungnya, tekanan ini berlalu dalam sekejap. Namun, momen itu saja telah menyebabkan wajah mereka menjadi pucat dan ketakutan. Mereka samar-samar merasakan mengapa keberadaan legendaris seperti Tuan Lu Fu bertindak seperti ini. Mata Tuan Lu Fu berbinar. Dia selalu berhati-hati dalam hidupnya dan jarang bertualang. Suatu kali dia mengambil risiko yang mengakibatkan dia menderita kerugian besar dari Tuo Shen. Bukan saja dia hampir terbunuh, tapi dia harus menghindari Tuo Shen seperti anjing tunawisma. Oleh karena itu, tindakannya menjadi lebih hati-hati. Tekanan dari sebelumnya cukup kuat untuk mengejutkannya. Pada saat ini, meskipun segala sesuatunya tidak jelas, dia tidak mau memeriksanya sendiri. Setelah merenung sebentar, dia berkata, "Kalian berempat, siapkan cermin Alheaven." Orang tua ini ingin melihat siapa orang ini dan mengapa dia datang ke Alheaven. Master Flamespark dan rekan-rekannya dengan hormat mengangguk dan menenangkan diri. Mereka segera berpindah ke 4 sudut dan duduk. Tangan mereka dengan cepat membentuk segel. Mantra ini adalah sesuatu yang diberikan Guru Lu Fu kepada mereka dan membuat mereka berempat berlatih. Mereka hampir menguasainya sepenuhnya. Saat tangan mereka terbentuk, cahaya putih menyala. Cahaya putih menjadi semakin terang di antara mereka berempat. Sesaat kemudian, sebuah cermin putih muncul. Saat cermin putih muncul, cermin itu dipenuhi riak dan masih buram. Mata Tuan Lu Fu berbinar dan tangannya membentuk segel. Kemudian jari telunjuknya menunjuk langsung ke permukaan cermin yang mirip udara. Riak di cermin tiba-tiba berhenti dan gambar tidak lagi terdistorsi. Sebuah sistem bintang tiba-tiba muncul di cermin, dan seseorang dengan rambut putih dan jubah putih perlahan bergerak melalui sistem bintang. Wang Lin perlahan bergerak melalui sistem bintang Alheaven. Semuanya membuatnya terasa familiar. Meskipun Alheaven bukan aliansi, Wang Lin telah meninggalkan terlalu banyak jejak kaki di sini. Saya ingin tahu apakah orang yang saya kenal masih di sana. Wang Lin menghela napas ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap bintang-bintang. Tato guntur di mata bersinar. Enyahlah. Setelah dia berbicara, tato guntur keluar dari matanya dan dunia bergetar.
Tato guntur menembus dan menghilang. Saat cermin muncul dan mereka melihat sosok berambut putih, kata-kata Wang Lin melonjak di telinga mereka. Gemuruh menggelegar-menggelegar saat guntur mengerikan muncul dari cermin. Guntur menyambar dari permukaan cermin dan menyapu area tersebut. Terjadi ledakan yang menggelegar dan cermin pecah berkeping-keping. Ekspresi Tuan Lufu berubah dan dia mengubah lengan bajunya untuk menyingkirkan keruntuhan ini. Namun, guntur tak berujung naik ke udara dan menimbulkan badai tak berujung yang mengguncang para penggarap di sekitarnya. Bagi mereka melihat guntur menutupi bintang-bintang seolah-olah cakrawala ilahi sedang turun. Master Flamespark mengeluarkan darah dan segera mundur. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat ini, sebuah suara menderu dengan panik di dalam hatinya. Wang Lin, dia adalah Wang Lin. Dia telah dengan jelas melihat rambut putih dan jubah putih Wang Lin. Dia tidak akan pernah bisa melupakan sosok Wang Lin. Li Yunzi juga batuk darah saat dia mundur dengan ketakutan. Dia paling sering berinteraksi dengan Wang Lin, terutama kali terakhir, di mana dia dipaksa terpojok oleh Wang Lin. Kenangan itu terukir di ingatan. Dia segera menyadari bahwa orang berkulit putih adalah Wang Lin. Dia tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa. Wang Lin. Itu dia. Wajah Dewa Darah menjadi telapak pasi, jantungnya berdebar kencang, dan dia mundur. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa semut kecil yang diburunya dan akan mati jika King Sui tidak ikut campur bisa mengeluarkan tekanan yang akan membuatnya gemetar. Ada juga Xiang Yundong dari keluarga Xiang. Wajahnya pucat. Dia memiliki budidaya terlemah di sini. Pada saat ini, guntur dari jiwa asal Wang Lin diperkirakan telah meninggalkan celah yang dalam di hati daunnya. Wang Lin, mata Xiang Yundong dipenuhi ketakutan. Dia pertama kali berpikir tentang bagaimana leluhurnya telah menghabiskan sebagian besar kekuatan hidup Wang Lin dengan alasan merawat istrinya. Alhasil, timbullah balas dendam di antara mereka. Awalnya, keluarga Xiang tidak peduli sama sekali. Tidak peduli seberapa kuatnya Wang Lin, dibandingkan dengan keluarga Xiang, rasanya seperti memukul batu dengan telur. Ada juga leluhur keluarga Xiang yang telah menyimpannya secara tertutup selama puluhan ribu tahun. Dengan dia di sana, jarang ada orang yang berani memprovokasi mereka. Senior, memikirkan orang ini. Xiang Yundong menekan rasa takut di dalam hatinya dan memandang Guru Lufu. Ekspresi Guru Lufu menjadi lebih suram saat dia melihat awan guntur megah yang menyebar ke seluruh sistem bintang. Setelah sekian lama, dia perlahan berkata, Wang Lin, orang tua ini ingat, kembali ke tanah dewa kuno di sistem bintang aliansi, saya bertemu dengannya di sana. Ada sekilas kerumitan di mata Tuan Lufu, lalu dia berjalan ke kedalaman pusaran. Orang ini belum mencapai langkah ketiga. Tapi, orang tua ini tidak percaya diri untuk menang melawannya. Orang tua ini tidak peduli dengan apa yang terjadi antara kalian dan dia. Tetaplah di sini dan kamu akan aman. Ketika kalimat ini memasuki pikiran mereka merenung dalam hati. Mata Master Flamespark berbinar dan perlahan-lahan dia menjadi tenang. Dia bertanya pada dirinya sendiri dan tahu bahwa dia tidak menganiaya Wang Lin, dia bahkan sedikit membantu Wang Lin. Dia percaya diri, tapi masih ada sedikit yang membekas dalam ingatannya. Ekspresi Li Yunzi berubah berkali-kali. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Yang paling gugup adalah Dewa Darah dan Xiang Yundong. Sesaat kemudian, Xiang Yundong memegangi Guru Lufu dan mengamati 3 orang lainnya dengan melipat yang rumit. Dia ingin menyampaikan kabar ini secepatnya agar mereka bisa melakukan persiapan. Wang Lin adalah seseorang yang bahkan nenek moyang Alheaven, Master Lufu, tidak bertarung, jadi bagaimana keluarga Xiang mereka bisa berani bertarung? Memikirkan hal ini saja sudah membuatnya merasa takut. Sedangkan Dewa Darah, dia merenung sebentar lalu duduk. Dia tidak berani pergi. Bersambung.